Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 851. Pembantu Setan. Mereka datang begitu cepat, Hong, langkah kaki panjang, dan kacau terdengar di dalam ngarai. Dilihat dari titik ini saja, itu adalah kru beraneka ragam. Ling Han dan yang lainnya segera keluar dari tenda mereka, dan melihat ke arah ngarai. Ratusan makhluk humanoid dapat dilihat di garis depan, tetapi seluruh tubuh mereka diselimuti arus hitam, dan wajah mereka tidak dapat dilihat sama sekali, bahkan tinggi dan jenis kelamin mereka tidak dapat dibedakan. Di belakang mereka ada kerumunan orang yang padat, yang jelas dulunya adalah orang normal, tetapi sekarang diikat oleh ki iblis hitam, membuat penampilan mereka menakutkan. Mereka memancarkan atmosfer nafsu darah yang kuat. Mereka dikonversi menjadi pelayan iblis tingkat rendah di dunia bawah. Yi Suang-Suang mulai berbicara. Agak mirip dengan Corpse Soldier, tidak menyadari rasa sakit, dan tidak takut mati, tetapi fisik mereka jauh lebih rendah. Namun, mereka masih mempertahankan kecerdasan yang besar, dan tidak selalu lebih mudah untuk dibunuh dibandingkan dengan Corpse Soldier pada level yang sama. Lalu bagaimana dengan orang-orang di depan? Ling Han bertanya. Yi Suang-Suang mengangguk, dan berkata, mereka dapat dihitung sebagai pelayan iblis tingkat tinggi. Menghancurkan Void Tier yang hanya pelayan iblis tingkat tinggi? Ling Han terkejut. Yi Suang-Suang memutar matanya ke arahnya, dan berkata, makhluk surgawi dibagi menjadi 5 tingkat, dan setiap tingkat besar dibagi menjadi 4 tingkat kecil, bahkan level kecil hampir tidak dapat diatasi, setara dengan 20 level. Orang-orang ini bahkan belum maju ke tingkat surgawi. Mungkinkah mereka disebut Jenderal Iblis atau Raja Iblis? Itu masuk akal. Menilai dari tingkat tanah yang luas, para pelayan iblis tingkat tinggi ini sudah ada di puncak panggung, tetapi di dunia bawah, mereka bahkan tidak dekat dengan tepi menjadi seorang ahli. Menolak dunia bawah adalah tanggung jawab setiap makhluk surgawi, dan wanita ini tidak terkecuali. Ekspresi Yi Suang-Suang tegas. Hari ini, wanita ini akan bertarung bersamamu. Hamba iblis ini harus dihilangkan. Hahaha, aku tidak datang terlambat, kan? Dengan tawa, seorang pria kesepian dengan sosok kurus turun dari langit, memegang labu anggur di tangan, jerami di seluruh wajahnya. Dia tampak sangat tua. Kakak Ling Han terkejut, dan segera pergi untuk menyambutnya. Itu adalah Feng Po Yun. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, dan Feng Po Yun sudah maju dari lapisan ketiga Shattering Void Tier ke lapisan kelima. Peningkatan seperti itu benar-benar hebat. Agaknya, itu karena dia mengolah Sword Heart Illumination, yang dapat memotong setan di dalam hatinya, sehingga peningkatan tiernya menjadi relatif lebih mudah. Ini pasti uluran tangan. Meskipun Feng Po Yun belum mencapai lapisan ke-9 Shattering Void Tier, Sword Heart Illumination seharusnya memiliki kekuatan destruktif yang sangat besar terhadap iblis-iblis ini. Adik laki-laki, lama tidak bertemu. Kecepatan peningkatan kultivasi Anda benar-benar mencengangkan saya. Feng Po Yun tertawa keras. Pada saat mereka bertemu, Ling Han hanya di Flower Blossom Tier, dan sekarang, dia akan menyeberang ke Tier Void Hancur. Kakak, Anda bisa datang di bawah kekaisaran saya sementara waktu, dan saya akan memberikan Anda gelar raja, memungkinkan Anda untuk menggunakan kekuatan bangsa untuk meningkatkan kecakapan pertempuran, kata Ling Han sambil tersenyum. Oke, Feng Po Yun setuju dengan senyum. Awalnya, dengan tingkat dan statusnya, dia jelas tidak akan berkenan bergabung di bawah seseorang sebagai raja, tetapi untuk melawan invasi dunia bawah sekarang, dia jelas dapat membedakan mana yang lebih penting antara tujuan besar dan reputasinya. Selain itu, tidak ada hal buruk untuk bekerja pada adik laki-lakinya. Ling Han menggerakkan totem, dan berkata,
Kaisar ini sekarang menganugerahkan kakak Feng Po-yun dengan gelar Feng Yun King, pengadilan ini, dan dengan ini menyatakannya untuk bangsa Hong. Totem yang langsung beroperasi, mentransmisikan penunjukan ini ke setiap sudut kekaisaran Ling besar segera. Di atas kota kekaisaran, nama emas ditambahkan ke tubuh menara totem hitam. Raja Feng Yun, Feng Po-yun, ini mewakili konferensi resmi kekaisaran Ling besar. Dia bisa menerima kekuatan mental jutaan subjek melalui totem dan mengoperasikan kekuatan bangsa. Sekarang, Kekaisaran Ling Agung memiliki total 3 Raja Kaisar Hujan, Murong King, dan Feng Po-yun, yang baru saja menganugerahkan gelarnya. Feng Po-yun segera mengoperasikan kekuatan bangsa, dan tidak bisa tidak terkejut. Dia berkata, kekuatanku benar-benar meningkat ke level 11 bintang Shattering Void Tier, sayangnya, fisik saya tidak cukup tangguh, atau masih bisa sedikit meningkat. Di bawah restu kekuatan bangsa, kekuatannya meningkat 4 bintang, tetapi peningkatan kecakapan pertempurannya yang sebenarnya harus lebih dari itu. Berat, beri wanita ini gelar raja, kata Yi Suang-suang, meskipun dia adalah makhluk surgawi, ditekan oleh kekuatan ranah, dan tingkatnya turun langsung ke lapisan ke-9 Shattering Void Tier. Itu tidak berarti bahwa kekuatannya tidak bisa mencapai Shattering Void Tier 20 bintang. Dengan demikian, kekuatan bangsa juga akan memiliki efek tambahan pada dirinya. Ling Han mengangguk, dan memberi Yi Suang-suang gelar Wu Suang King melalui totem. Kecakapan pertempuran wanita ini hanya meningkat 3 bintang. Yi Suang-suang tidak bisa membantu tetapi menjadi suram. Mau bagaimana lagi? Semakin kuat kekuatan seseorang, semakin lemah kekuatan berkah bangsa, kecuali dia adalah penguasa negara, yang bisa menerima berkah kekuatan tak terbatas selama tubuh bisa menahannya dan kekuatan mental subjek cukup kuat. Namun, itu masih cukup untuk menekan wanita yang memikat itu. Wanita yang memikat jelas berarti Raja Bulan, yang selalu ada dalam pikirannya. Jelas betapa terkejutnya pesona yang dibawa oleh Lunar King pada saat itu. Manusia, cepat dan berserah, raja ini bisa memberikan kalian kehidupan abadi. Di sisi yang berlawanan, para pelayan iblis tingkat tinggi itu sudah berjalan keluar. 100 elit Void Tier Shattering berdiri di sana, memancarkan kehadiran yang menakutkan, bahkan tampaknya untuk menghancurkan cakrawala. Seorang hamba iblis belaka berani untuk membanggakan tanpa malu-malu. Ling Han mencibir. Luar biasa. Beraninya kau berbicara dengan raja ini dengan cara ini. Seorang hamba iblis tingkat tinggi yang sosoknya adalah yang paling tinggi berteriak, mengangkat tangannya dan menyebarkan sinar perak, yang segera membesar tanpa batas, berubah menjadi perak besar laba-laba seukuran gunung. Laba-laba besar ini menggerakkan 8 kakinya yang seperti kapak surgawi, dan memandangi semua makhluk hidup dengan tatapan menghina. Mencapai tingkat itu, mengubah tubuhnya sendiri jelas sepotong kue. Bunuh, hamba iblis tingkat tinggi yang mengklaim dirinya sebagai raja menunjuk Ling Han. Laba-laba perak besar segera muncul dengan 8 kakinya, dan menyerbu ke arah Ling Han. Haha, aku akan menjadi lawanmu. Feng Po-yun tertawa keras, mengacungkan pedangnya dan menyerbu keluar. Fakta bahwa tingkatnya bisa meningkat begitu cepat juga berkaitan dengan laba-laba besar ini, yang terus-menerus mendorongnya untuk menjadi lebih kuat. Sekarang, dengan restu dari kekuatan bangsa, Feng Po-yun jelas akan dengan giat berperang. Peng, kedua elit bertukar pukulan, dan langsung bertarung dari tanah ke langit. Pertarungan mereka sangat intens. Ling Han melirik, dan menemukan bahwa kecakapan pertempuran Feng Po-yun saat ini tidak kalah dengan laba-laba perak besar. Langsung merasa lega. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku Kaisar Kekaisaran Ling besar. Ling Han, siapa kalian? Sebutkan nama Anda. Raja hamba iblis mencibir. Seorang prajurit tier surga belaka berani mengklaim kekuasaan sebagai raja. Lelucon yang sangat besar, raja ini sudah meninggalkan nama sebelumnya. Kalian bisa memanggil raja ini Raja Iblis Seni. Yi Suang-suang tidak bisa menahan tawa, dan berkata, seorang hamba iblis belaka berani mengaku sebagai Raja Iblis. Kamu tidak tahu malu bagaimana seharusnya? Ayo, 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 lawan wanita ini 300 putaran dan lihat apakah wanita ini tidak akan merobek wajahmu yang tebal. Apakah kamu mencari kematianmu sendiri?
Raja hamba iblis mencibir, mengulurkan tangannya untuk merebut Yi Xuangxuang. Wanita ini bukan orang jahat, jangan menyentuhnya dengan tangan kotormu. Yi Xuangxuang menepuk tangannya, dan tangan Raja Pelayan Iblis langsung dikirim terbang. Raja hamba iblis tersenyum dengan muram, melambaikan tangannya yang besar diikat oleh demoniki, dan berkata, "Bunuh mereka semua." Tentara besar langsung dibebankan ke pasukan Kekaisaran Ling Besar. Chapter 852. Bala Bantuan. Bunuh. Ling Han juga mengacungkan Reverie Life Sword. Hancur Void tingkat 10 bintang kekuatan sudah cukup untuk sepenuhnya mengaktifkan pedang ini, dan dia juga membuang formasi ledakan tanah naga es. Setiap bit kekuatan Void Tier hancur sangat berharga sekarang. Pertempuran hebat segera terjadi. Pada kontak pertama, Great Ling Empire berada pada posisi yang tidak menguntungkan, sangat tidak menguntungkan. Di sisi pelayan iblis, ada terlalu banyak elit Shattering Void Tier, dan Raja Hamba Iblis bahkan mencapai Shattering Void Tier 19 bintang. Kecakapan pertempuran, kedudukan yang lebih kuat dari Yi Xuangxuang, langsung membuatnya tidak mampu mengatasinya. Yi Xuangxuang menangis marah. Jika itu di alam abadi, dia bisa membunuh sampah semacam ini 10.000 kali dengan napas, tapi dia sebenarnya dalam posisi yang tidak menguntungkan di sini, ditekan oleh kekuatan dunia. Jika dia melepaskan serangan kekuatan penuh, dia akan dapat memusnahkan Raja Pelayan Iblis, tetapi dia akan dikeluarkan dari tanah yang luas, dan wilayah asing disegel oleh formasi yang cukup untuk membunuhnya. Binasalah bersama, dia jelas tidak mau. Dia mengungkapkan semua kekuatannya, berusaha keras untuk membeli waktu. Sekarang, semua yang bisa dilakukan adalah menunggu bala bantuan pengadilan Kaisar Bulan Ungu. Ling Han sangat tertekan bahkan dengan kekuatan berkah bangsa, hanya kecakapan pertempurannya maju ke Shattering Void Tier, sementara yang lain paling banyak dituntut hingga ke Dewa Transformasi dan Surga Tier. Dengan demikian, kehebatan pertempuran Void Tier yang dimilikinya di sisinya hanyalah Feng Po Yun, Yi Xuangxuang, dan dia, menghitung formasi tanah naga es, itu akan hampir 4. Pihak lain memiliki lebih dari 100 elit Shattering Void Tier, dan yang lebih penting, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan lapisan ke-9 Shattering Void Tier, dan kecakapan pertempuran mereka dengan mudah mencapai 10 bintang yang lebih kuat bahkan mencapai 15 bintang. Bagaimana ini bisa diblokir? Begitu mereka datang ke pertempuran jarak dekat, Kekaisaran Ling Besar menderita banyak korban. Namun, mereka harus bertarung. Jika hamba iblis ini memasuki wilayah utara akan menjadi tanah neraka, maka sama dengan 3 wilayah lainnya, dan terakhir negara bagian menengah. Bahkan wilayah laut tidak akan bisa lepas dari nasib seperti itu. Jadi, mereka harus dihentikan di sini. Selama Ma Duobao tiba tepat waktu, kecakapan pertempuran 20 bintangnya akan cukup untuk menyapu bersih musuh. Ling Han bertarung dengan putus asa, menggunakan Thunderclap Nin Heaven dan Demon Fiery Steps, menyelamatkan orang di mana-mana. Mengandalkan fisiknya yang tangguh dan kekuatan pemulihan yang menantang alam, ia menarik serangan gabungan sejumlah besar elit. Pihak lain agak takut padanya. Mau bagaimana lagi? Kecakapan pertempuran Ling Han saat ini adalah menghancurkan Void Tier 12 bintang, bahkan 13 bintang, dan di atas fisiknya dan kekuatan pemulihan, ia cukup untuk menimbulkan ancaman serius bagi sejumlah besar hamba setan hancur Tier Shattering. Selain itu, dia juga kaisar Kekaisaran Ling Besar. Setelah membunuhnya, semua orang tidak akan lagi menerima kekuatan berkah bangsa. Jadi dia jelas menjadi target prioritas tertinggi. Ini cocok dengan niat Ling Han. Bertempur beberapa ratus elit Void Tier hancur keras, ia akhirnya mengendalikan cedera dan kematian pasukan Kekaisaran Ling Besar. Namun, Ling Han berada dalam kondisi yang menyedihkan. Lawannya adalah hamba iblis, dan seni yang mereka kembangkan tidak harmonis dengan dunia ini, penuh dengan korupsi dan kejahatan. Kekuatan yang menyerang dari origin power mereka tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan destruktif melampauinya, menyebabkan kerusakan besar pada fisik Ling Han. Fisik Ling Han sama dengan logam langka, tapi kekuatan asal mereka seperti asam, yang perlahan bisa memperbaiki dia. Untungnya,
Kekuatan pemulihan Ling Han luar biasa. Namun, di bawah pemboman berulang-ulang dari ratusan musuh hancur tier, lengan dan kakinya perlahan terkorosi, dan rongga darah muncul di seluruh tubuhnya. Setelah bertahan selama setengah hari, Ling Han terpaksa menggunakan True Fluid Indestructible, langsung pulih sepenuhnya tubuhnya. Namun, segera, rongga berdarah muncul kembali di tubuhnya, tampak begitu mengerikan sehingga orang tidak tahan melihatnya. Niu akan membantumu. Hu Niu melangkah ke langit yang luas dan mengelilingi para pelayan iblis, mengurangi tekanan Ling Han. Namun, kekuatannya belum maju ke Shattering Void Tier, dan pengaruhnya sangat terbatas, membuatnya menangis dalam kecemasan. Pertempuran sengit berlanjut, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ling Han masih bertahan, tapi dia hanya memiliki 1 tetes True Fluid yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan True Fluid yang tidak dapat dihancurkan memiliki faktor resistensi, dan setelah digunakan terus-menerus dalam waktu singkat, efek 1 tetes jelas lebih rendah daripada yang sebelumnya. Ketika tetes True Fluid Indestructible yang terakhir digunakan, apa yang akan dia lakukan? Maaf, kami datang terlambat. Dengan suara keras, 8 pria dan wanita terbang dari jauh. Masing-masing dari mereka memancarkan kehadiran mengesankan yang bisa mengguncang langit. 8 raja tiba terlambat selalu lebih baik daripada tidak datang. Ling Han tersenyum. Semuanya ikut pertempuran segera. Baik, ke-8 raja semua menyerang. Mereka masing-masing memiliki Shattering Void Tier 15 bintang kecakapan pertempuran, dan dengan bantuan mereka, tekanan Ling Han langsung sangat berkurang. Peng, peng, peng. Roh batu juga berlari dari jauh. Kecepatannya bukan tandingan 8 raja, benar-benar membuatnya berjalan seumur hidup. Ga, datang sekaligus. Hanya agar kalian semua bisa terbunuh. Raja hamba iblis mencibir. Kamu berani mengalihkan perhatianmu saat bertarung dengan wanita ini? Yi Suang-Suang membentangkan sayapnya yang setinggi 3000 meter dan menebas seolah menggunakan 2 kapak surgawi menuju Raja hamba iblis. Kamu pikir kamu bisa bertarung dengan raja ini selama ini karena kamu cukup kuat? Raja hamba iblis berkata dengan jijik. Ayo, bentuk formasi. Raja ini meminum darahnya untuk hari ini. 100 Elite Void Tier hancur segera menyebar dan membentuk semacam formasi. Seketika, tubuh mereka mengeluarkan ki iblis satu demi satu, melonjak ke tubuh Raja Pelayan Iblis. Hong, aura Raja hamba iblis langsung tumbuh eksplosif. Bahkan wajah Yi Suang-Suang memucat, dan dia berkata dengan serius, tidak bagus, kekuatan ini hanya sekitar 20 bintang. Hancurnya batas tier void adalah 20 bintang, tapi sebenarnya, itu adalah kekuatan yang tidak bisa melampaui 20 bintang dengan penambahan seni bela diri, seni mistik, dan sejenisnya. Kecakapan pertempuran bisa mengungguli itu. Sebagai contoh, Ma Duo Bao tanpa kekuatan berkah bangsa memiliki hancur tingkat kekosongan 20 bintang kekuatan pertempuran, dan di atas kekuatan bangsa, hancur tingkat kekosongan 20 bintang mudah baginya untuk dicapai. Raja hamba iblis mengoperasikan semacam formasi, yang mengekstraksi kekuatan hamba iblis lainnya dan menambahkannya ke tubuhnya sendiri, memberinya lompatan instan dalam kekuatan. Jika kekuatan bisa mendekati hampir 20 bintang, maka kecakapan pertempuran melebihi 20 bintang tidak akan sulit. Bagaimana ini akan ditangani sekarang? Di mana saudara Ma? Tanya Ling Han. Ribu mayat bermata 18 Corpse King muncul dan memberontak. Keagungannya secara pribadi pergi untuk menekannya, kata Raja Bulan. Ekspresi semua orang suram. Mungkinkah hamba iblis ini telah membahasnya terlebih dahulu dengan Sekte 1000 Mayat? Itu sangat mungkin karena Tosat Corps Sekte didirikan oleh elit dari dunia bawah yang pergi ke alam abadi. Hahaha, kalian semua akan mati. Raja hamba iblis menyerang, menepuk telapak tangannya pada semua orang. Iblis-iblis menyebar, dan bahkan melampaui dunia. Di mana mata surgawi Dao, cepat dan menghukum kekotoran ini. Kelinci melompat dengan cemas. Yi Suang-Suang menggelengkan kepalanya, dan berkata, hamba iblis ini berasal dari tanah yang luas, tetapi hanya menumbuhkan seni iblis, mengubah tubuh mereka menjadi tubuh dunia bawah, sehingga mata surgawi Dao tidak akan mengusir mereka. Selain itu,
tingkat Raja Hamba Iblis tidak menembus ke tingkat surgawi, jadi dia juga tidak akan diusir oleh mata surgawi Dao. Raja Bulan memukul dengan telapak tangannya, sambil berteriak pada Yi Suang-Suang, "Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang membuat orang bahagia? Maka semua orang tidak bisa dilahirkan pada tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama, tetapi bisa mati di tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama. Apakah itu dianggap sebagai sesuatu yang membuat orang bahagia?" Yi Suang-Suang berkata sambil tersenyum, dan juga menyerang dengan telapak tangannya, bergandengan tangan dengan 8 raja dan Ling Han untuk menahan serangan besar Raja Hamba Iblis. Hong, serangan itu terhempas ke bawah, dan Ling Han, Yi Suang-Suang, dan 8 raja semuanya dikirim terbang. Masing-masing dari mereka memuntahkan banyak darah. Tidak mati seketika itu benar-benar keberuntungan. Namun, mereka bahkan tidak bisa memblokir satu langkah pun Raja Hamba Iblis bersama. Apakah masih ada harapan? Chapter 853. Kapal datang lagi. Kecuali Ma Duobao datang secara pribadi, mereka tidak akan bisa menyaingi Raja Pelayan Iblis, apalagi memusnahkannya. Namun, Ma Duobao ditahan oleh Tousat Corps Sek. Air dari jauh tidak padam api, dia tidak mungkin bisa membantu mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Ling Han mengerutkan kening. Dia hanya bisa menyimpan semua orang ke Menara Hitam. Mereka pasti tidak bisa mati di sini. Selama mereka tidak mati, maka semuanya mungkin. Selain itu, begitu Ma Duobao menyadari apa yang sedang terjadi, dia akan dapat dengan cepat mengulurkan tangan membantu. Bisa saja begitu. Semua orang, saya memiliki alat surgawi spasial yang dapat menyelamatkan hidup kita. Jangan melawan ikatan indera surgawi saya nanti, saya akan membawa semua orang ke dalam. Ling Han mengirim transmisi indera surgawi ke 8 raja dan Yi Suang-Suang. Alat surgawi spasial. Mata indah Yi Suang-Suang segera melebar. Benda ini sangat berharga, bahkan di alam surgawi hanya yang maha tinggi yang bisa memperbaikinya. Dia tidak pernah berpikir Ling Han akan memilikinya. Tidak heran dia mencium kehadiran harta karun yang luar biasa padanya. Ke-8 raja semua mengangguk. Situasi yang berkembang ke tahap ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka kendalikan lagi, dan hanya Ma Duobao yang bisa mengubah keadaan untuk mereka. Ling Han memiliki fisik yang tangguh, dan merupakan orang pertama yang berdiri, tetapi ia menderita cedera berat dalam pertempuran sebelumnya, dan saat ini penuh dengan bekas luka, tampak terlalu mengerikan untuk dilihat. Ling Han, Hu Niu melompat. Gadis kecil itu juga terluka sangat parah, darah menetes-netes dari dahinya, memberikan tampilan yang sangat indah. Sial, Ling Han menyesalinya di dalam. Sebelumnya, meskipun dia melarikan diri dari si Rache, dia tidak mengingatnya, karena bisa melarikan diri tanpa cedera dari naga sejati di Shattering Void Tier bukanlah sesuatu yang memalukan. Tapi sekarang, dia benar-benar dikalahkan, dan dengan invasi hamba iblis, banyak makhluk hidup akan dibunuh dengan darah dingin. Sebagai raja, bagaimana mungkin dia merasa sehat? Kekuatan bangsa adalah pedang bermata dua, dan sekarang itu menggigit kembali. Hehe. Tinggalkan hidupmu di sini untuk raja ini. Raja hamba iblis tertawa keras, dan memukul dengan telapak tangannya lagi. Pertempuran kecakapan melampaui Shattering Void Tier 20 bintang mengguncang langit dan bumi, bahkan secara paksa merobek ruang. Hong, pada saat ini, haluan kapal tiba-tiba menabrak karena celah spasial. Lagi, sebelumnya, Ma Duobao telah menyerang 5 sekte, dan menghancurkan kekosongan 20 bintang. Kecakapan pertempuran meledak, segera menghancurkan ruang, mengakibatkan kapal surgawi menabrak. Tidak diketahui berapa lama ia berlayar di kehampaan, tetapi masih ada jiwa-jiwa yang mati yang belum bubar, dan kekuatan mereka kuat secara alamiah. Sekarang, apakah itu akan terjadi lagi? Haluan kapal menabrak, mengungkapkan kapal 900 meter. Namun, kapal ini berbeda dari yang sebelumnya. Jelas tidak ada pelanggaran di sana, benderanya berbeda, dan bahkan ada prajurit wanita yang berjaga di haluan kapal. Ling Han bisa melihat dengan jelas bahwa ada makhluk aneh yang tergambar di bendera, seekor ikan berenang di laut, tiba-tiba keluar dari air dan berubah menjadi roh, berkeliaran di antara langit dan bumi.
Itu jelas hanya sebuah lukisan, namun gambar animasi diproduksi di benaknya benar-benar mistis. Kapal itu terletak di antara Raja Hamba Iblis dan Ling Han, 8 raja, dan yang lainnya. Siapa itu berani menghentikan raja ini? Raja Hamba Iblis segera berteriak. Kecakapan pertempurannya saat ini adalah pada ketinggian 20 bintang, yang tak terkalahkan di dunia ini, membuat kepercayaan dirinya meledak melalui atap. Ekspresi Ling Han dan 8 raja itu aneh. Mereka telah melihat impresi kapal surgawi yang lain, dan gadis di atasnya bahkan memalingkan mata surgawi Dao. Anda meminta masalah? Tidak seorang pun di kapal memperhatikannya. Seorang wanita tua dengan pakaian cian berjalan ke haluan, dan melirik ke bawah. Tatapannya berhenti pada Hunyu, langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Siu, siu, siu. Lebih dari 10 orang segera melompat turun dari kapal. Semua perempuan, tetapi tidak ada yang berpakaian seperti tentara. Mereka semua mengenakan pakaian perang para jenderal, tampaknya memiliki status yang cukup besar. Suatu kehormatan melihat Milady satu, gadis-gadis ini semua membungkuk, memberi hormat kepada Hunyu. Wanita tua dengan pakaian cian itu pengecualian, dia mengungkapkan senyum, dan berkata, gadis kecil, yang tua ini akhirnya menemukanmu. Kamu orang-orang, Raja Hamba Iblis sangat marah. Ada orang di dunia ini yang berani mengabaikannya. Dia mencibir, dan mengayunkan tangannya ke arah gadis-gadis ini. Ketika mereka berubah menjadi genangan darah, mereka akan menyesali sikap mereka saat ini, kan, Nona muda? Siapa yang melukaimu? Semua gadis bertanya pada Hunyu, semuanya mengungkapkan ekspresi geram. Meskipun Hunyu tidak jelas mengapa, dia cukup pintar dan nakal. Segera menunjuk Raja Hamba Iblis dan Hamba Iblis itu. Dia berkata, itu dia, dan dia. Semua gadis berdiri dan berbalik, memandang ke arah Raja Pelayan Iblis. Ini sangat aneh. Raja Hamba Iblis sudah menyerang. Tetapi dengan kecepatan kehancuran pertempuran Void Tier 20 bintang, bagaimana mungkin serangan itu belum mengenai? Seolah-olah waktu membeku, seorang jenderal wanita menyerang dan mendesak Raja Hamba Iblis. Yong, langit dan bumi mulai meratapi, dan dengan Raja Hamba Iblis langsung terkejut berkeping-keping, kehadirannya langsung menghilang. Mati begitu saja. Ini adalah Shattering Void Tier 20 bintang kecakapan pertempuran, tak terkalahkan di dunia ini, jadi bagaimana mungkin dibunuh seketika dengan satu gerakan? Yi Suang-Suang kehilangan ketenangannya, dan berteriak, ini adalah kekuatan level surgawi. Kekuatan tingkat surgawi lagi. Ekspresi Ling Han dan 8 raja sangat aneh. Apakah mereka benar-benar hidup di dunia kecil yang tertutup sekarang karena kekuatan tingkat surgawi muncul terus-menerus? Kapal besar lain, dan sama menakutkannya. Hamba Iblis itu benar-benar terkejut. Apa yang terjadi? Mereka tidur nyenyak selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mengubah tubuh mereka menjadi setan, dan mereka seharusnya tidak terkalahkan di dunia ketika mereka keluar. Mereka bahkan memiliki tugas penting untuk membawa tanah luas ke dunia bawah, mampu menciptakan sejarah, tetapi setelah baru saja berjalan keluar dari utara yang sunyi, bos mereka meninggal. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Hong, lama, saat dunia bergetar hebat, mata surgawi Dao muncul. Dapat dilihat dengan jelas bahwa ada luka berdarah di bola mata, yang sebenarnya belum sembuh setelah waktu yang lama. Aura Milady, kata seorang jenderal perempuan, itu terluka oleh Milady. Namun, Milady tidak memusnahkannya. Maka kita juga harus menunjukkan belas kasihan, kata jenderal perempuan lainnya satu demi satu. Wanita tua dengan pakaian cian itu memandang ke langit, dan berkata dengan acuh tak acuh, pergilah, mata surgawi Dao segera berkedip. Kalian pikir kalian semua wanita itu, bisa melukai aku dengan cambukan? Itu membuat marah, dan menggerakkan kekuatan langit dan bumi, mencoba untuk mengusir orang-orang ini. Dunia kecil tidak bisa membiarkan kekuatan level surgawi, aku bilang untuk tersesat. Bukankah kau dengar? Wanita tua dengan pakaian cian membelalakkan matanya, langsung memancarkan kehadiran yang tak terhingga mengesankan. Luka mata surgawi Dao terbelah, dan sejumlah besar darah menyembur keluar.
Sial, pada saat ini, semua orang mulai meneriakkan kutukan. Terlalu tidak bisa diterima, mata bermartabat dari surgawi Dao, perwujudan surga dan kehendak bumi, sebenarnya tidak bisa menahan pandangan seorang wanita tua. Apa itu mata surgawi Dao? Mata surgawi Dao menggigil, merasakan ketakutan yang intens. Bisa merasakan bahwa makhluk di bawah ini memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Beberapa jenderal wanita berbalik dan menyerang para pelayan iblis. Hong, hong, hong. Kekuatan tingkat surgawi digunakan tanpa pengekangan, langsung memusnahkan semua hamba iblis. Kekuatan level surgawi seharusnya dilarang muncul di dunia kecil, tetapi mereka menyerang tanpa menahan diri di depan mata surgawi Dao. Ini adalah cheat paling mengesankan di dunia, bukan? Semua orang menatap Agape, merasa bahwa mereka dapat membual tentang peristiwa hari ini sepanjang hidup mereka. Melihat adegan ini, seumur hidup ini sangat berharga. Mata surgawi Dao meratap, dan pergi dengan cepat. Kalian pergi menyebabkan gangguan, saya tidak peduli lagi. Chapter 854. Tawar-menawar. Siapa yang akan berpikir bahwa apa yang seharusnya menjadi krisis besar sebenarnya diselesaikan dengan mudah? Tentu saja, itu juga sangat mengejutkan bahwa makhluk surgawi turun dan mengintervensi, menekan mata surgawi Dao sehingga tidak memiliki temperamen untuk ditampilkan sama sekali. Ini jelas merupakan tontonan agung, yang bisa dikatakan telah memberikan wajah yang cukup kepada para pelayan iblis. Nona muda, ayo pulang. Wanita tua dengan pakaian cian memegang tangan Hunyu. Dengan cahaya surgawi yang beredar, luka-luka Hunyu segera sembuh. Tidak, Niu ingin tinggal bersama Ling Han. Hunyu berjuang dengan tergesa-gesa melompat di belakang punggung Ling Han. Wanita tua dengan pakaian cian segera melihat ke arah Ling Han, dan jenderal wanita lainnya juga melakukannya, menatap Ling Han dengan tatapan yang tidak ramah. Wajar menculik anak-anak, apalagi miladi mereka, pria ini benar-benar pantas mati. Wanita tua dengan pakaian cian menatap Ling Han, dan tekanan menindas yang mengerikan beredar. Ling Han langsung meledak dengan darah, tubuhnya bahkan berderak eksplosif saat tulangnya mengerang dan bahkan patah. Fisik yang sangat ia banggakan sebenarnya tidak bisa menahan tatapan wanita tua itu, seperti yang diharapkan dari makhluk surgawi yang bahkan bisa mengabaikan aturan dunia kecil. Yi Suang-suang mati rasa di seluruh wajah. Dia bergumam, makhluk kuat macam apa ini, bahkan melanggar aturan dunia kecil. Mungkinkah itu pembangkit tenaga listrik Genesis Tier? Ya dewa, wanita ini cukup beruntung melihat pembangkit tenaga listrik Genesis Tier. Ini benar-benar kekuatan yang tak terkalahkan, belum lagi Ma Duo Bao yang secara pribadi datang. Bahkan jika 5 sekte besar semuanya turun dan melepaskan kekuatan terkuat mereka, mereka semua mungkin akan dimusnahkan oleh satu gerakan wanita tua ini. Tidak akan membiarkanmu menyakiti Ling Han. Hunyu melangkah maju dengan terburu-buru, merentangkan tangan kecilnya untuk menjaga di depan Ling Han. Dia menatap marah pada wanita tua itu dan mengeluarkan niat membunuh yang mengejutkan ketika cahaya surgawi bersinar dari dadanya, memancarkan kehadiran tertinggi. Kekuatan warisan, semua jenderal wanita tampak tulus berbakti, dan berlutut satu demi satu, menggumamkan sesuatu dan menatap Hunyu dengan tatapan penuh semangat. Kecuali wanita tua yang mengenakan pakaian cian. Sambil tersenyum, dia berkata, seperti yang diharapkan, kekuatan warisan Yiyun diserahkan kepada Anda, gadis kecil. Anda adalah nyonya istana rock kami, seorang penguasa tertinggi di masa depan. Bagaimana Anda bisa dikendalikan oleh seorang pria? Izinkan saya untuk menghilangkan masalah masa depan ini. Jangan berani. Hunyu berbalik dan memeluk Ling Han. Ling Han adalah milik Niu. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya, Niu akan bunuh diri. Dia tampaknya sadar bahwa dia tidak bisa melakukan apapun tentang kekuatan wanita tua itu, jadi dia hanya bisa gunakan hidupnya sendiri sebagai ancaman. Ling Han mendengus, menurunkan Hunyu, dan berkata, aku tidak punya permusuhan atau kebencian denganmu, senior, namun senior bersikeras membunuhku. Prinsip macam apa itu? Kamu gila? Makhluk ini terlalu kuat, kecuali aku benar-benar pulih. Aku tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Menara kecil berteriak di dalam benaknya.
Nadanya terdengar menakutkan untuk pertama kalinya. Mampu membuat menara kecil kehilangan ketenangannya, kekuatan wanita tua ini bisa dibayangkan. Wanita tua itu mencibir dan berkata, "Brat, kamu cukup berani. Kamu tahu kalau aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak akan membiarkanmu menyakiti Ling Han." Hunyuo menggerakkan tangan dan kakinya dengan marah. Kekuatan senior memang jauh di atas junior ini, tetapi kekuatan junior ini lebih rendah tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kebanggaan. Ling Han tidak mau menyerah. Senior bisa membunuhku, tapi tidak bisa membungkamku. Hahaha, wanita tua dengan pakaian cian tertawa terbahak-bahak. Penatua Agung, bocah ini memiliki pengaruh yang sangat kuat pada Milady. Lebih baik membunuhnya, seorang jenderal wanita menyarankan. Ya, Milady masih muda dan tidak tahu apa-apa, menjadi yang paling mudah terpesona. Orang ini harus dibunuh karena niatnya. Wanita tua dengan pakaian cian itu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Ketika kami kembali, kita tidak akan pernah melihat bocah ini lagi. Melihat dia memiliki tulang punggung, kita akan mengampuni hidupnya." "Ya, penatua tertinggi," jawab semua jenderal perempuan dengan tegas. Wanita tua yang mengenakan pakaian cian memandang Hunyuo dengan tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, ikuti aku kembali." "Tidak pergi, tidak pergi." Hunyuo menggelengkan kepalanya dengan cemas. Wanita tua dengan pakaian cian menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu wanita tua itu hanya bisa membunuh Ling Han itu atau apalah?" "Tidak." Hunyuo cemas, menunjuk hidung wanita tua itu dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan menyakiti Ling Han, tapi kamu tidak mendengarkan? Wanita tua ini tidak punya cara lain," kata wanita tua dengan pakaian cian sambil tersenyum. Hunyuo cemberut dan setelah berpikir berulang-ulang, dia akhirnya mengangguk dan berkata, "Oke, Niu akan menurutimu." "Nah, itu gadis yang baik," wanita tua itu berkata sambil tersenyum. "Dia telah hidup selama bertahun-tahun. Jadi bisakah dia tidak menangani seorang gadis kecil?" Tatapan Hunyuo berbalik, dan dia berkata, "Tapi Niu ingin membawa Ling Han bersamanya." "Pu." Wanita tua dengan pakaian cian langsung tersedak, hampir batuk. "Mengapa gadis kecil ini begitu sulit dihadapi?" Dia berkata dengan tegas. "Tidak, bocah ini pasti tidak bisa kembali bersama kami." Hunyuo menangis dan mulai membuat keributan. Tetapi wanita tua itu tidak terpengaruh. "Jangan khawatir. Kamu kembali dengan mereka dulu, aku pasti akan menemukanmu," kata Ling Han. "Jadi bagaimana jika itu adalah pembangkit tenaga listrik dunia surgawi? Dia akhirnya akan berkultivasi ke tingkat itu suatu hari." "Kamu berjanji," kata Hunyuo sedih. Ling Han mengangguk dan berkata dengan sangat diam-diam, "Aku janji." Semua jenderal wanita memandang Ling Han dengan jijik. Bocah itu tidak tahu seberapa kuat kekuatan yang mereka miliki. Bahkan jika Anda berkultivasi sampai Anda mayat, itu masih akan jauh di atas Anda. Tidak mungkin baginya untuk menginjak wilayah mereka dalam kehidupan ini. Jangan bayangkan itu." "Baik." Hunyuo setuju dengan enggan, berjalan perlahan menuju wanita tua dengan pakaian cian, dan berkata dengan kepala miring, "Niu ingin membawa beberapa orang, atau kalau tidak, Niu pasti akan sangat tidak taat." Wanita tua dengan pakaian cian tertawa keras, dan berkata, "Selama bukan bocah ini, tidak ada yang baik-baik saja." Hunyuo akhirnya senang, menunjuk ke Helian Sun Sue dan berkata, "Ambil wanita ini tanpa peti." Dia berhenti sejenak, dan menunjuk ke Lunar King, dan berkata, "Dan gadis besar yang menarik ini, Niu akan khawatir." Lalu dia menunjuki Suang-Suang, dan gadis kecil yang menawan ini, Niu juga khawatir. Kecemburuannya meletus. Bahkan Liu Yutong, Li Xichan, dan Zhu Xuan dipanggil, termasuk bahkan Ling Jiansui. Ekspresi Ling Han aneh. Hunyuo benar-benar berencana membuatnya benar-benar sendirian. Namun, kekuatan ini jelas juga merupakan eksistensi tertinggi di alam surgawi, dan mampu naik ke alam surgawi dan memiliki perawatan Hunyuo. Itu sebenarnya merupakan peluang besar bagi mereka semua. "Tuan Niu, bawa paman kelinci, bawa paman kelinci." Kelinci itu sangat proaktif. Sekarang Hunyuo menjadi Milady dari alam surgawi. Prospek masa depannya luar biasa, jadi paman kelinci jelas ingin naik ke kapal penarik ini. Namun Hunyuo mendengus dan berkata, "Kamu menemani Ling Han. Jaga baik-baik Ling Han, jangan biarkan dia bosan, apalagi terluka."
Kalau tidak Niu akan memakanmu. Kelinci mengeluhkan langit dan bumi. Dosa macam apa yang dilakukannya untuk ditinggalkan? Ling Han tidak berencana meyakinkan Hu Niu untuk berubah pikiran. Bukan ide yang buruk untuk meminta orang-orang di sisinya mengikuti Hu Niu. Pertama, mereka dapat menerima sumber daya dan lingkungan budidaya yang lebih baik. Dan kedua, itu lebih aman daripada berada di sisinya. Kecuali musuh besar Istana Rock yang mengakibatkan kematian asli Milady. Namun, melihat wanita tua itu dalam pakaian Shan dan yang lainnya, Istana Rock harus menjadi kekuatan yang sangat kuat dengan akar yang dalam, atau bahkan dengan kematian Milady mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak padam? Ling Han mengangguk, membiarkan orang-orang di dalam menara hitam, dan menyuruh mereka naik ke kapal. Chapter 855. Keberangkatan. Kecemburuan Hu Niu sangat kuat, karena para wanita di samping Ling Han semuanya dibawa pergi, dan hanya sekelompok pria yang tersisa bersamanya, misalnya Kaisar Hujan, Murong King, Feng Po Yun, Kelinci, Roh Batu. Tidak ada rasa takut mereka akan membalikkannya. Kata-kata si Nyonya Muda sangat efektif, tidak peduli apakah mereka mau atau tidak, mereka harus naik ke kapal. Beberapa orang tidak terlalu keberatan, dan bahkan senang, tetapi beberapa orang enggan berpisah, terutama orang tua Ling Han, yang selalu memiliki lebih banyak perpisahan daripada berkumpul dengan putra mereka, dan sekarang setelah mereka pergi lagi, mereka patah hati. Untungnya, cucu mereka ada di samping mereka, memberi mereka sesuatu untuk menempatkan harapan mereka, atau kalau tidak mereka akan terus-menerus memikirkan putra mereka. Rambut mereka memutih. Zhu Xuan'er, Li Xichan, dan Liu Yutong dipenuhi air mata. Helian Sun Sue keras kepala, tetapi masih mengungkapkan keengganannya. Raja Bulan berteriak, "Mengapa membawa raja ini juga? Raja ini tidak memiliki sesuatu yang tidak jelas terjadi dengan bocah ini." Ya, wanita ini sejelas es dan batu giok, sama sekali tidak ada hubungannya dengan bocah itu. Yi Suang-Suang juga memprotes. Meskipun dia ingin kembali ke alam abadi, dia tidak mau melakukannya dengan cara ini. Hu Niu, bagaimanapun, mendengus dan berkata, "Peri besar, peri kecil, peri besar dan kecil." Niu khawatir tentang mereka semua. Bawa mereka semua. Setelah semua orang naik kapal, kapal surgawi terbang perlahan. Ling Han, Anda pasti harus menemukan Niu di haluan. Hu Niu melambaikan tangannya dengan semua kekuatannya. "Pasti," kata Ling Han dengan suara rendah. Segera, dia masuk ke dunia abadi dan pasti mengumpulkan semua orang. Dan dia juga membuat orang-orang di Istana Rock memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Hong, kapal surgawi menghancurkan celah spasial dan meluncur masuk. Setelah buritan kapal juga menghilang, celah spasial segera menghilang seolah-olah kapal surgawi tidak pernah muncul sama sekali. Sebuah kekuatan penindas yang mengerikan melonjak ketika mata surgawi Dao muncul dan berkedip di langit, darah menetes dari sana. Dunia juga menghujani darah seolah meratapi mata surgawi Dao. Mata besar yang mewakili langit dan bumi akan menatap Ling Han seolah ingin membunuhnya. Ling Han berdiri dengan tangan di belakang, tidak kalah dengan sikapnya yang mengesankan. Mata surgawi Dao memang kuat, sudah cukup untuk membunuhnya, tetapi surga dan bumi memiliki aturannya sendiri, jadi selama seseorang tidak menentang tatanan alam, surga dan bumi tidak akan menyentuhnya. Itu adalah aturan bahwa mata surgawi Dao juga harus taat. Jika tidak, tanpa aturan, langit dan bumi juga akan kehilangan arti keberadaannya. Dia bekerja untuk kemanusiaan dan hidup sesuai dengan hati nuraninya dan orang-orang di dunia. Jadi mengapa dia harus takut pada mata surgawi Dao? Mata surgawi Dao berkedip, dan akhirnya menghilang lagi. Sialan, suster ketujuh diculik. Bagaimana kita menjelaskannya kepada bos? 7 raja yang tersisa akhirnya menarik napas, dan mengeluh tanpa henti. Ling Han tersenyum pada mereka, dan berkata, "Terima kasih kepada semua orang karena bergegas untuk menyelamatkan. Namun, Raja Lunar memasuki dunia surgawi satu di muka mungkin bukan hal yang buruk. Jika kalian tidak berusaha keras, mungkin ketika kalian bertemu lagi,
Raja Bulan akan menggantung kalian dan memukulmu. Ekspresi 7 raja berubah secara drastis. Raja Bulan pasti akan melakukan hal seperti itu. Tidak, tidak. Mereka harus berusaha keras untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatan indera surgawi mereka, yang merupakan arah utama kultivasi di tingkat mereka. Kultivasi mereka tidak bisa meningkat, tetapi indera surgawi mereka bisa. Jadi begitu mereka memasuki alam surgawi dan menerobos ke tingkat dewa, mereka akan menyambut periode peningkatan dengan cepat. 7 raja mengambil cuti mereka. Raja Bulan dibawa ke alam surgawi adalah masalah besar, dan jelas harus segera dilaporkan ke Maduo Bao. Setelah Ling Han mengirim mereka pergi, ia kembali ke istana kekaisaran bersama Feng Po Yun dan Rain Emperor. Meskipun para pelayan iblis benar-benar dimusnahkan, membersihkan ki iblis dan membangun kembali utara yang sunyi adalah masalah yang sangat bermasalah. Feng Po Yun sangat berani dan murah hati. Melihat bahwa Ling Han tidak tahu siapa yang harus dihubungi kakak laki-laki dua, jadi dia hanya memutuskan untuk menjadikan mereka berempat menjadi saudara sumpah. Kaisar Hujan dan Mu Rongking dengan senang hati setuju, dan sekarang Feng Po Yun jelas masih yang tertua, Kaisar Hujan yang tertua kedua, dan Mu Rongking yang tertua ketiga, sementara Ling Han turun kelas dari 3 ke 4 dan menjadi saudara termuda. Ini membuatnya cukup muram. Menjadi yang ketiga sudah cukup menyedihkan, tetapi sekarang ia menjadi yang keempat. Tanpa melakukan apa-apa, dia hanya bisa berkultivasi. Ling Han dan saudara-saudaranya berusaha untuk menjadi lebih kuat. Mereka telah melihat kekuatan besar, bahkan mata surgawi Dao hanya bisa menghasilkan di depannya, sangat menggerakkan mereka dan membangkitkan semangat juang yang kuat di dalam diri mereka. Mereka ingin menentukan nasib mereka sendiri, dan untuk melakukannya, mereka membutuhkan dukungan dari kekuatan yang kuat. Waktu berlalu dengan tenang. Anehnya, si Rache tidak melakukan gerakan apapun, dan tidak diketahui apakah mereka mengangkat hidung ke tanah atau sedang menunggu sesuatu. Selain itu, meskipun Aujian kuat, dia tidak cukup kuat untuk menyaingi Maduo Bao, belum lagi yang terakhir masih memiliki kekuatan berkat bangsa, yang membuatnya bahkan lebih menakutkan. Setelah setengah tahun, Ling Han akhirnya berhasil menembus Shattering Void Tier. Hong, lama, langit dan bumi segera bereaksi, dengan awan guntur berkerumun bersama. Petir putih yang menyilaukan berkelap-kelip di dalam karena sedang dalam proses menyedot bahaya yang menakutkan. Menginjak ke Tier Void hancur, seseorang perlu melewati kesengsaraan surgawi. Makhluk seperti itu benar-benar memiliki kekuatan untuk mengancam langit dan bumi, sehingga yang terakhir akan memberlakukan batasan, dan hanya ketika mereka melewati kesusahan surgawi mereka benar-benar dapat menjadi eksistensi menghancurkan Void Tier. Kalau tidak, hanya ada satu kata untuk apa yang akan menunggu mereka: kematian. Ini juga membuktikan bantalan dari Void Tier Shattering, bahkan langit dan bumi akan ikut campur. Ling Han berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, menahan serangan kesusahan surgawi. Kesengsaraan surga menjadi guntur surgawi surga ke-9, terpisah dari 5 elemen, kekuatannya tak terbatas. Hong, lama, guntur surgawi sangat menakutkan, kekuatannya mencapai Shattering Void Tier 20 bintang. Biasanya, kecakapan pertempuran apa yang bisa dimiliki seseorang, setelah baru saja menerobos ke Shattering Void Tier? Hampir tidak memiliki 1 bintang pun sudah patut dipuji, dan jelas seseorang tidak dapat menyaingi Shattering Void Tier 2 bintang. Untungnya, kesengsaraan surgawi berlanjut untuk waktu yang terbatas setengah hari. Kalau tidak, jika kesengsaraan surgawi harus dikalahkan untuk melewatinya, mungkin hanya akan ada 1 dari 10.000 tingkatan penghancur Void yang tersisa di dunia. Guntur surgawi menghantam tubuh Ling Han, namun itu seperti hujan kecil yang menyapu, tidak memiliki efek sama sekali. Ling Han instan menginjakkan kaki di Shattering Void Tier, fisiknya juga melampaui logam langka ke-10 tier, mencapai tingkat logam surgawi. Jadi, ancaman apa yang bisa dibombardir oleh guntur surgawi semacam itu terhadapnya? Ling Han sebaliknya merilekskan tubuh dan pikirannya, menyerap kekuatan kesusahan surgawi untuk meningkatkan tubuhnya dari kilat. Tubuh petirnya hanya pada tingkat pemula, dan untuk mencapai penguasaan yang hebat,
Kekuatan petir yang dibutuhkan tidak hanya harus lebih kuat, tetapi juga lebih murni, jadi itu pasti tidak dapat dicapai dengan memperbaiki petir normal. Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi dapat digunakan itu dikenal sebagai guntur surgawi. Menyegarkan. Ling Han menyerap kekuatan guntur sementara petir ke-9 surga beredar di dalam tubuhnya, mengubah tubuhnya dan maju menuju penguasaan besar. Benar-benar iri, saudara bungsu kita adalah yang pertama yang maju ke Shattering Void Tier, namun aku masih sedikit jauh dari Heaven Tier. Murong King berkata dan menggelengkan kepalanya, merasa bahagia untuk Ling Han, dan pada saat yang sama waktu merasakan tekanan luar biasa. Kecepatan kultivasinya belum lambat, tapi pasti tidak bisa dibandingkan dengan Ling Han. Kaisar Hujan tersenyum, dan berkata, adik bungsu kami adalah jenius sejati. Tidak hanya memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa, tetapi bahkan menjadi ahli dalam alkimia dan formasi. Anda tidak harus iri, berkultivasi dengan rajin. Feng Poyun juga mengangguk berulang kali, dan berkata, fisik adik bungsu kami benar-benar menakutkan, tidak hanya tetap tidak terluka di bawah pemboman guntur surgawi, tetapi juga mengubahnya untuk penggunaannya. Laporkan, seorang tentara berlari, berlutut, dan berkata, laporkan ketiga raja, duta besar khusus pengadilan Kaisar Bulan Ungu meminta pertemuan. Chapter 856. Kabar baik dan kabar buruk. Ling Han mandi dalam guntur surgawi, sosoknya yang kurus memancarkan cahaya surgawi seolah-olah dia adalah makhluk surgawi. Baginya, kesengsaraan surgawi hanyalah melalui gerakan, karena fisiknya yang hebat memungkinkannya untuk mengabaikan pengeboman semacam itu lebih seperti memberinya pijatan. Tubuh petirnya bergerak maju ke penguasaan yang hebat, mendekati kesempurnaan yang luar biasa, setidaknya dalam rentang kemanusiaan. Mungkin, setelah tiba di alam surgawi, batas atas akan dibuka, siapa yang tahu? Setelah setengah hari, ia dengan mudah melewati kesengsaraan surgawi, dan tubuh kilatnya juga mencapai penguasaan yang hebat. Selamat, selamat, akhirnya maju ke Shattering Void Tier, hampir tidak melepaskan diri dari tingkat manusia, menara kecil berkata dalam kesadarannya. Ling Han terkejut, dan berkata, kamu benar-benar tahu bagaimana mengatakan selamat? Karaktermu berubah, menara kecil mendengus, dan berkata, haruskah aku mengirim gelombang surgawi untuk memusnahkanmu? Ling Han tertawa keras, dan berkata, itu lebih seperti kamu, aku percaya itu. Menara kecil tidak bisa membantu tetapi menjadi suram. Apakah itu berbicara yang biasanya kasar? Namun, Shattering Void Tier hanya melepaskan diri dari level fana? Dan nyaris, Ling Han bertanya tanpa berpikir. Bukankah tier bunga-bunga melampaui tingkat manusia? Menara kecil mendengus, bertindak sombong sebelum berkata, dalam kondisi normal, Shattering Void Tier dapat menghancurkan kehampaan dan menjejakkan kaki di alam surgawi. Ini adalah batas antara yang surgawi dan yang fana, jadi hanya dengan berjalan ke langkah ini seseorang dapat memenuhi syarat untuk mengklaim telah melepaskan diri dari makhluk fana. Ling Han memberi dia akhirnya menyeberang ke tingkat baru. Itu melampaui pengalamannya dalam kehidupan sebelumnya, dan dia harus memahami jalan di depan sendiri dari sekarang, tidak lagi memiliki pengalaman untuk menarik dari. Ada 2 berita baik dan 1 berita buruk, yang mana yang ingin kamu dengar dulu? Menara kecil melanjutkan. Ling Han terkejut, dan berkata, apakah Anda benar-benar minum obat yang salah hari ini, bahkan bermain trik sekarang? Kalau begitu mari kita dengarkan kabar buruknya dulu. Kamu tidak bisa lagi menggunakan kekuatan menara hitam. Jika menara kecil bisa memutar matanya, itu pasti akan melakukannya. Kenapa tidak? Ling Han sangat tidak ramah. Ini adalah kartu truf terkuatnya, dan meskipun itu hanya bisa digunakan sekali di setiap tier, itu bisa membalikkan tabel sepenuhnya. Tidak berarti tidak. Ini awalnya dimaksudkan untuk memungkinkan Anda untuk mengatasi ketika Anda lebih lemah, bukan sebagai metode untuk Anda andalkan. Menara kecil mendengus. Ini benar-benar berita buruk. Ling Han menghela nafas, dan berkata,
Lalu kabar baiknya, pertama, ruang lapisan ketiga menara hitam telah dibuka, kata menara kecil. The Power of Metal Origin, Linghan mengungkapkan tatapan cemas. Menara hitam memiliki total 9 lapisan, tetapi hanya membuka lapisan ketiga tadi. Apakah semua lapisan yang tersisa akan dibiarkan sampai kerajaan surgawi terbuka? Benar, mulai dari sekarang, kira-kira setengah kilogram logam surgawi dapat diproduksi setiap tahun. Tetapi jika Anda membiarkannya, kualitas logam surgawi akan menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, kata Small Tower. Logam surgawi, begitu dia memasuki dunia surgawi. Bahkan Reverie Life Sword akan segera kehilangan kemilauannya, hanya senjata yang ditempa dengan logam surgawi yang bisa mendominasi di sana. Kenapa butuh 1 tahun? Ini adalah logam surgawi dan aku belum pulih, jadi memberimu setengah kilogram sudah tidak buruk. Menara kecil mendengus. Linghan mengangguk dan berkata, ini nyaris tidak dianggap sebagai kabar baik. Lalu apa yang kedua? Kamu sekarang dapat menumbuhkan lapisan kedua gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, kata menara kecil. Linghan kaget. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu yakin ini berita baik? Anda harus tahu bahwa lapisan pertama butuh 10.000 tahun untuk saya pahami, jadi berapa lama lapisan kedua akan sampai? 1 juta tahun, menara kecil mencibir, dan berkata, lapisan pertama tidak sesederhana tempering fisik, itu berisi prinsip-prinsip umum seni 3 kali lipat. Hanya saja Anda belum belajar lapisan kedua dari seni, jadi Anda benar-benar tidak sadar bahwa Anda benar-benar memahami lebih dari yang Anda tahu. Linghan menghela nafas lega, dan berkata, maksudmu, aku bisa memahami lapisan kedua seni dengan cepat, aku tidak mengatakan itu. Menara kecil bergoyang seolah menggelengkan kepalanya. Jika kamu secara alami lebih bodoh, maka tidak memahaminya dalam milenium akan sangat normal. Linghan mengabaikannya, dan mulai tertawa. Dia berkata, ini adalah menara kecil otentik dan fitnah, terasa jauh lebih akrab. Menara kecil agak gila, apakah murah menjadi kualitas bawaan anak nakal ini? Setiap kali mengambil nada yang lebih baik, yang pertama akan terasa tidak nyaman, mendengus, dan berkata, lapisan pertama gulir surga yang tidak dapat dihancurkan menumbuhkan fisik, lapisan kedua menumbuhkan indera surgawi. Ini seninya, pahami sendiri, bergetar ringan. Karakter emas yang tak terhitung jumlahnya beredar dari dalam menara hitam langsung, bergegas keluar dalam kesadaran Linghan. Sebenarnya, ini bukan kata-kata, setidaknya Linghan tidak bisa mengenalinya sama sekali, tapi tidak ada salahnya untuk memahami makna di dalamnya. Itu melampaui tingkat bahasa dan kata-kata, dan mencapai langsung ke esensi. Dia awalnya ingin bertanya apa lapisan ketiga, tetapi perhatiannya segera tertarik oleh karakter emas ini, dan dia tidak bisa membantu tetapi hanyut dalam diri mereka, mulai memahami mereka. Lapisan kedua gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan menumbuhkan indera surgawi. Arti surgawi makhluk hidup sangat rapuh. Sebagai contoh, bahkan sekarang Linghan menyeberang ke Shattering Void Tier. Jika dia bertemu Raja Pedang, yang menggunakan Sword Heart Illumination dalam serangan diam-diam, maka tubuh Linghan akan baik-baik saja, tetapi indera surgawinya akan langsung padam. Menahannya juga mudah, menarik diri atau juga menentangnya dengan hati seni bela diri akan melakukannya juga. Itu akan menjadi pertempuran antara indera surgawi, lebih berbahaya, dan jika seseorang dikalahkan, indera surgawi mereka akan dimusnahkan, dan daging akan menjadi cangkang kosong yang perlahan akan membusuk, atau mungkin melahirkan jiwa baru setelah 1000 tahun. Fisik Linghan sekarang mencapai tingkat logam surgawi, yang pasti tidak dapat binasa di alam yang lebih rendah. Jika akal surgawinya padam, kemungkinan besar jiwa baru akan lahir, tetapi itu bukan lagi dirinya. Namun, jika dia membudidayakan lapisan kedua gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, indera surgawinya akan diperkuat, dan akhirnya menjadi sama stabilnya dengan fisiknya. Tidak hanya ia dapat meninggalkan tubuhnya, tetapi bahkan tetap utuh ketika menanggung dampak yang kuat. Bahkan kelahiran kembali dengan satu pikiran. Bagaimana mungkin hanya tubuh yang tidak tahan yang benar-benar tidak tahan? Linghan tidak bisa menahan kegembiraannya, dan mulai memahaminya.
Ketika dia sedikit memahaminya dan berhenti tiba-tiba, 10 hari telah berlalu. Dia terbang turun dari langit dan melihat bahwa Feng Poyun dan yang lainnya sedang menunggunya. Feng Poyun dan dua lainnya menyapanya dan bertanya dengan prihatin, "Adik, apakah Anda tidak menemui masalah ketika menerobos, menderita luka dalam?" Ling Han langsung menunjukkan ekspresi malu dan berkata, "Maaf membuatmu khawatir kakak-kakak. Aku baik-baik saja, hanya memiliki pemahaman yang tiba-tiba. Jadi aku segera mulai mencoba untuk memahami itu." "Itu bagus." Ketiga bersaudara itu mengangguk. Benar, seorang duta besar khusus datang dari pengadilan Kaisar Bulan Ungu. Rain Emperor tiba-tiba menepuk kepalanya, mengingat sesuatu. "Ada apa?" tanya Ling Han. "Maduo Bao akan membelah langit, dan secara khusus mengundang kami untuk menghadiri upacara," kata Feng Poyun sambil tersenyum. Ling Han memikirkannya, dan memang, periode 1 tahun telah berakhir. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah setengah tahun sejak Huniu dan orang tuanya pergi, dan dia terus berkultivasi dalam setengah tahun ini untuk menghabiskan seluruh waktunya, tidak memikirkan keluarga dan kekasihnya, tetapi sekarang dia tiba-tiba dibanjiri kerinduan, membuatnya menjadi berharap untuk mengisi kerana surgawi segera. "Baiklah, mari kita bereskan dan pergi ke upacara," kata Ling Han sambil tersenyum. "Yang terbaik adalah lemak ini cukup kuat sehingga kita juga bisa mendapat manfaat darinya." Tiga bersaudara itu tertawa keras. Membagi langit adalah masalah yang terlalu penting, dan setiap hari langit tidak terbelah untuk memasuki alam surgawi akan menjadi 1 hari lagi sehingga mereka harus khawatir tentang skema 5 sekte itu benar-benar menjengkelkan. Selain itu, si Rache juga tidak bisa diabaikan. Mereka jelas tidak bisa menonton secara kosong ketika tanah luas memisahkan diri dari genggaman mereka. Kelinci, roh batu, tikus yang mencari emas, dan Helian Tianyun semuanya datang, dan selain Guang Yuan, Ken Ye, dan jenderal-jenderal lainnya, pesta yang terdiri dari sekitar 50 orang berangkat ke pengadilan Kaisar Bulan Ungu. Membelah langit terbuka adalah usaha paling heroik di dunia kecil. Chapter 857. Menghadiri upacara. Ling Han menempatkan semua orang kecuali Feng Poyun dan Helian Tianyun ke menara hitam, dan kemudian bergegas dengan cepat seperti angin dan kilat. Kecepatan Shattering Void Tier jelas yang tercepat di dunia. Helian Tianyun maju ke Shattering Void Tier setengah bulan lebih awal dari Ling Han. Dengan pemberian obat roh yang hampir tanpa batasan di menara hitam, dan dia tidak perlu khawatir tentang kemacetan, dia bisa meningkatkan sebanyak obat roh yang dia minum, jadi dia jelas sangat cepat. Meskipun saya hanya di lapisan pertama dari Shattering Void Tier sekarang, kecakapan pertempuran saya dapat menyaingi 10 bintang, dan selain kekuatan berkah bangsa, kecakapan pertempuran saya dapat mencapai 18 bintang. Ling Han menguji kekuatannya sendiri sambil berlari. Namun, kekuatan kecakapan pertempuran bangsa tidak hanya sebagai tambahan seperti yang diharapkan, atau yang lain. Kecakapan pertempuran saya saat ini seharusnya 19 bintang, bahkan 20 bintang. Semakin tinggi tingkat, semakin lemah kekuatan yang dihasilkan, hal yang alami. Sama seperti ketika saya masih di surga tingkat, kecakapan pertempuran saya sendiri dibandingkan dengan kekuatan peningkatan bangsa sama sekali tidak layak disebut. 1 bintang di tier void hancur adalah perbedaan dunia, dan melihatnya seperti ini, jika kecakapan pertempuran saya sendiri mencapai 20 bintang, maka dalam hal kekuatan bangsa saat ini, peningkatan kecakapan pertempuran saya mungkin akan paling banyak 2 bintang. Namun, mengenai peningkatan di atas batas, bahkan 1 bintang kecakapan pertempuran sangat menakutkan, sama dengan perubahan yang melekat. Setelah 3 hari, mereka memasuki negara bagian tengah, dan kemudian memasuki wilayah pengadilan Kaisar Bulan Ungu. Seketika, Ling Han dan Feng Poyun keduanya kehilangan kekuatan berkat bangsa. Tiba-tiba kehilangan kekuatan besar membuat mereka merasakan kekosongan kehilangan. Ling Han tidak bisa terbiasa dengan itu, tetapi kemudian tiba-tiba menyadari sesuatu, mengatakan, kekuatan bangsa memang adalah hal yang baik, tetapi itu hanya bisa menjadi dukungan. Mengandalkannya pasti tidak bisa menjadi kebiasaan.
Feng Poyun juga mengangguk dengan tegas. Seniman bela diri akhirnya mengejar kekuatan mereka sendiri. Jika Anda terlalu mengandalkan kekuatan bangsa, apakah Anda tidak akan pergi ke tempat-tempat di mana kekuatan bangsa tidak bisa mencapai? Jika demikian, menjelajahi situs bersejarah dan sejenisnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda. Mereka bertiga datang ke kota kekaisaran. Mereka berhenti di luar, membiarkan semua orang keluar dari Menara Hitam, dan kemudian mengirim kredensial mereka, mengikuti protokol kunjungan resmi. Ma Duobao mengirim Raja Astral Surgawi, menyambut orang-orang dari kerajaan Ling besar ke istana kekaisaran. Selamat kepada Raja Ling Agung. Akhirnya maju ke Tier Void hancur, kata Raja Astral Surgawi kepada Ling Han. Dia ingat bahwa pertama kali dia melihat Ling Han, kekuatan Ling Han berada di bawah perhatiannya, tapi sekarang, dia tiba-tiba mencapai tingkat yang sama dengan dirinya begitu cepat. Tentu saja, dia sepenuhnya percaya diri dalam kehebatan pertempurannya sendiri, dan percaya bahwa jika Ling Han benar-benar ingin menjadi sederajat, itu akan memakan waktu setidaknya lebih dari 100 tahun untuk meningkatkan dan memoles tingkatnya. Ling Han terkekeh, dan berkata, "Setengah tahun sejak kami berpisah." Sikap Raja Surgawi Astral masih sama halusnya. Berbicara beberapa peradaban untuk sementara waktu, mereka memasuki istana kekaisaran. Membelah langit terbuka ditetapkan menjadi 3 hari kemudian. Pada saat ini, keluarga bangsawan yang tak terhitung jumlahnya di negara bagian tengah bergegas, membanggakan kualifikasi untuk memasuki istana kekaisaran. Pengadilan Kaisar Bulan Ungu terlalu kuat sekarang. Dalam pertempuran di Heaven's Sword Sect, 5 sekte benar-benar dikalahkan, mengakibatkan reputasi Ma Duobao menjadi tak terkalahkan. Formasi pembunuhan pertama di dunia, menghancurkan Void Tier 20 bintang dari kehebatan pertempuran. Jadi, ketika beberapa gadis mendengar bahwa Ma Duobao tidak memiliki permaisuri, mereka menjadi gelisah, ingin menurunkan sarjana paling berharga di dunia untuk mencapai surga dalam satu ikatan. Ma Duobao sedang dalam proses membuat persiapan terakhir. Dia tidak melihat siapapun beberapa hari ini, menjernihkan pikirannya dan memfokuskan semangatnya, menyesuaikan statusnya dengan optimal. Ling Han jelas mengerti ini. Dia akan melakukan hal yang sama jika itu dia. Lagi pula, ini adalah upaya heroik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecuali Ling Han, tidak ada orang lain yang tahu bahwa tanah yang luas sudah pernah mengalami membelah langit terbuka sekali. Ini terlalu tak terbayangkan, bahkan pembangkit tenaga alam surgawi tidak bisa melakukannya, jadi itu bahkan lebih tak terbayangkan bagi alam bawah. Ling Han dan yang lainnya diatur di manor sisi yang elegan. Setelah Raja Astral Surgawi mengucapkan beberapa patah kata, dia pergi. Lagi pula, ada terlalu banyak tamu, dan ketujuh raja itu sangat sibuk. Namun, Raja Api 1, Raja Air Hebat, dan 6 raja lainnya masing-masing masih mengambil waktu untuk datang secara terpisah untuk berbicara tentang masa lalu dengan Ling Han. Setelah semua orang saling bertarung, dan Ling Han bahkan menerima pengakuan Ma Duobao. Setelah 3 hari, mereka diundang keluar, datang ke anjungan pemisah langit yang dibangun sejak lama. Itu seperti sebuah koloseum, kursi batu di sekitarnya, sementara bagian tengah dibiarkan kosong, dengan kapak raksasa yang memiliki tatapan dingin. The Mountain River Axe. Kemudian, Ma Duobao akan mengambil kapak sungai gunung untuk membelah langit, sementara semua orang akan duduk dan menonton upacara. Ling Han dan 50 orang lainnya dipimpin oleh seorang penjaga kekaisaran saat mereka menuju ke lapisan tertinggi dari platform yang membelah langit. Ini adalah posisi paling terhormat yang Ma Duobao tinggalkan untuknya, tidak ada yang bisa berdiri berdampingan dengannya. 7 raja berpatroli di sekeliling platform yang membelah langit. Hari ini adalah hari yang luar biasa untuk pengadilan Kaisar Bulan Ungu, dan tindakan pencegahan harus diambil terhadap 5 sekte, sekte 1000 mayat, atau balap laut yang mungkin menyebabkan masalah. Hei, kalian bergerak, karena sebanyak mungkin kursi diatur, lorongnya sangat sempit. Pada kesempatan seperti itu, siapa yang berani terbang di langit, itu akan sangat tidak sopan. Akibatnya, dalam perjalanan bolak-balik, 2 kelompok orang akan dengan mudah bertemu satu sama lain. Jika hanya 2 orang,
maka membuat jalan satu sama lain akan menjadi masalah sepele. Tetapi ketika ada lebih dari 10 orang, membuat jalan akan menahan mereka untuk waktu yang lama. Lebih penting lagi, semua seniman bela diri menginginkan wajah siapa yang ingin menjadi yang memberi jalan pertama. Ling Han dan yang lainnya diblokir oleh sekelompok orang. Sisi lain memiliki beberapa orang, kira-kira 20, semua anak muda, dan masing-masing dari mereka bengkak dengan kesombongan yang tak terkendali. Ini sangat alami, mereka berasal dari keluarga Liu. Keluarga Liu memulai periode kemuliaan. Nenek moyang keluarga menerobos ke Satering Void Tier 4 tahun lalu, dan menjadi yang terkuat di tanah yang luas, salah satu yang terkuat. Menurut pendapat junior keluarga Liu, leluhur keluarga mereka adalah pakar nomor 1 di dunia, yang memungkinkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Kedatangan mereka ke sini untuk menghadiri upacara adalah memberikan wajah istana Kaisar Bulan Ungu. Oke, namun sekarang, ada orang yang berani berjalan di jalur mereka. Apakah mereka bosan hidup? Berani berjalan di jalan kita? Siapa yang kalian pikirkan? Cepat berlutut, melihat kalian menjengkelkan. Cukup banyak anak muda yang langsung membentak, keangkuhan tertulis di seluruh wajah mereka. Sebelumnya, ketika leluhur mereka berada di surga tingkat, mereka sudah cukup merajalela, dan sekarang, mereka jelas lebih tak terkendali. Kurang ajar. Bisakah Ye dan yang lainnya menghunus senjata mereka satu demi satu untuk berani tidak menghargai penghormatan mereka? Mereka merayu kematian. Namun Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan bagi Brother Ma, jangan memaksakan diri. Ya, semua orang patuh. Sekarang kamu berbicara, anak-anak Liu family semua tertawa keras. Dengan Ling Han menyerah, mereka tidak lagi memiliki pemikiran untuk membuat Ling Han dan yang lainnya berlutut, dan hanya berjalan pergi dengan angkuh, tiba di kursi yang telah ditentukan. Dalam perjalanan, mereka masih membicarakan masalah itu sekarang dengan semangat tinggi, merasa bahwa leluhur mereka mengesankan seperti yang diharapkan. Mereka bahkan tidak mengumumkan nama keluarga mereka, dan pihak lain sudah mundur. Apa yang terjadi? Nenek moyang keluarga Liu dan beberapa tokoh penting keluarga sudah duduk, tetapi junior ini tidak bisa duduk diam, memulai percakapan dimanapun mereka melihat keindahan. Anak-anak muda ini mulai berbicara dengan riang, dan jelas menganggap Ling Han dan yang lainnya sebagai hal yang menghina. Nenek moyang keluarga Liu tanpa berpikir menoleh untuk melihat, dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi berkedut, segera menjadi keras. Dia menunjuk Ling Han dan yang lainnya, dan berkata, kelompok yang kalian bicarakan, apakah mereka? Leluhur, itu mereka. Anak-anak itu mengangguk satu demi satu. Ini, orang tua ini akan memukul kalian sampai mati. Nenek moyang keluarga Liu hampir gagal mengatur napas, dan langsung menamparkan wajah anak-anak itu. Chapter 858. Sangat takut. Orang lain tidak mengenalnya, tetapi apakah nenek moyang keluarga Liu tidak tahu Feng Poyun, yang merupakan seorang peladang longgar hancur tingkat pecah yang sangat langka? Ada beberapa legenda tentang dia. Feng Poyun juga memupuk Sword Heart, memiliki reputasi tak terkalahkan di tingkat yang sama. Belum lagi nenek moyang keluarga Liu yang baru saja naik ke Satering Void Tier. Ia mengakui bahwa ia tidak akan menjadi pasangan Feng Poyun bahkan di lapisan kelima Satering Void Tier. Selain itu, berapa banyak elit hancur Tier Void yang dimiliki pihak lain secara total? 1, 2, 3, 4. 3 orang, dan 1 boneka batu raksasa. Apakah kalian makan nyali naga? Bukankah ini hanya memberikan alasan untuk memusnahkan keluarga Liu? Leluhur keluarga Liu memberi anak-anak ini suara meronta-ronta, membuat mereka merasa benar-benar bingung. Setelah memukuli mereka sampai mereka dipenuhi memar, leluhur keluarga Liu berhenti, dan berkata, jangan menyembuhkan luka-lukamu, dan ikuti lelaki tua ini untuk pergi meminta maaf. Apa? Anak-anak muda akhirnya tahu bahwa leluhur memberi mereka suara meronta-ronta karena Ling Han dan yang lainnya, membuat mereka bingung. Itu tidak seperti mereka tidak merajalela secara normal, mereka bahkan lebih dilebih-lebihkan.
melakukan hal-hal yang bahkan lebih mendominasi berkali-kali, tetapi keluarga mereka bahkan tidak akan mengatakan kata-kata teguran, kan? Namun sekarang, mereka tidak hanya melakukan pemukulan yang sengit, tetapi juga akan meminta maaf. Siapa orang-orang ini, jika mereka kikas? Lalu mengapa mereka mundur? Ya, jelas karena takut pada keluarga Liu, bukan leluhur. Mengapa? Seseorang bertanya. Dia adalah keturunan favorit keluarga Liu, dan hanya dia yang berani bertanya saat ini. Yang lain semua menahan napas dan berkonsentrasi, ingin tahu jawabannya, atau mereka merasa dirugikan. Apakah kalian berpikir bahwa orang tua ini menerobos ke Satering Void Tier berarti dia tak terkalahkan di dunia? Leluhur keluarga Liu mendengus, dan berkata, di antara orang-orang yang kalian bully, sebelumnya, ada 4 Satering Void, elit tingkat tinggi, dan setidaknya satu dari mereka hanya perlu 1 langkah untuk mengalahkan orang tua ini. Anak-anak itu langsung muncrat. Bagaimana mungkin, di mata mereka, leluhur mereka tidak terkalahkan, bahkan jika dia gagal sedikit, dia masih akan terkalahkan. Tier Void hancur berdiri di puncak dunia, dan benar-benar tidak perlu takut siapapun. Nenek moyang keluarga Liu mendesah dalam hati. Jika dia bebas dari keterikatan dan kendala, maka dia memang tidak perlu takut kepada siapapun. Apakah itu tidak mudah dijalankan untuk Satering Void Tier Elite jika mereka mau? Tapi sekarang, dia punya keluarga, bisnis, dan keturunan. Tetapi Feng Po Yun benar-benar sendirian. Jadi bagaimana mungkin dia tidak menundukkan kepalanya? Dia tidak bergerak, menunggu sampai Ling Han dan yang lainnya duduk. Dia akan segera mengambil junior untuk meminta maaf. Orang-orang keluarga Liu semua menyaksikan dan mengungkapkan pandangan terkejut karena posisi Ling Han dan yang lainnya jauh di atas mereka, di tempat tertinggi dari platform yang membelah langit, di mana seluruh adegan dapat dilihat. Ini, kursi tidak bisa dipilih secara sembarangan. Ada pertimbangan di mana masing-masing pasukan duduk, semacam pengakuan dari pengadilan Kaisar Bulan Ungu. Dan, di dunia, siapa yang berani menentang pengadilan Kaisar Bulan Ungu? Apakah Anda berani memprotes elit dengan Satering Void Tier 20 bintang kehebatan pertempuran, di bawah Ling Han, seluruh area kosong? Itu adalah semacam sikap pengadilan Kaisar Bulan Ungu bahwa tidak ada kekuatan yang bisa setara dengan Kekaisaran Ling Besar, yang bahkan tidak 1 tingkat lebih rendah, tetapi beberapa tingkat lebih rendah. Melihat adegan ini, belum lagi anak-anak keluarga Liu yang tidak yakin, bahkan nenek moyang keluarga Liu agak tidak senang di dalam. Dia mengakui bahwa dia bukan pertandingan Feng Po Yun, tetapi semua orang ada di Satering Void Tier. Dia hanya sedikit lebih rendah, tetapi masih di level yang sama. Sekarang mereka berdua tidak hanya duduk sederajat, tetapi juga terpisah beberapa tingkat. Bukankah ini terlalu meremehkannya? Bukan hanya dia, orang lain juga memperhatikan. Meskipun negara bagian tengah hanya memiliki beberapa elit Tier Void hancur selain dari 5 sekte, itu adalah Paviliun Harta Karun Roh, Perkumpulan Alkemis, Asosiasi Tombak Dingin, dan beberapa kekuatan lain yang memiliki elit pada tingkat ini. Mereka masih memiliki mereka, lagi pula. Sekarang mereka beberapa kepala lebih pendek dari Ling Han, menatapnya seolah-olah rakyatnya. Itu membuat mereka semua merasa aneh. Nenek moyang keluarga Liu langsung menyerah pada ide asli, dan berkata dalam hati, hehe, pohon tinggi menangkap angin. Dengan banyaknya elit yang campur tangan, lelaki tua ini malah bisa menunggu dan melihat. Jika mereka dikalahkan, maka mereka tidak akan punya wajah untuk memberi kita masalah. Semua kekuatan yang memiliki elit Satering Void Tier tidak yakin. Untuk alasan apa kalian bisa duduk tegak? Feng Po Yun memang sangat kuat, tetapi tidak kuat sampai tingkat itu. Elit Tier Void Satering berjalan ke ujung yang tinggi, dan berkata dengan nada mencemooh, hehehe, di bawah beberapa kursi adalah gunung berapi. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk duduk di sana. Atau jika gunung berapi meletus, seseorang akan terbakar menjadi abu. Dia adalah veteran Satering Void Tier yang telah dikenal selama setidaknya 5 hingga 600 tahun. Dan sekarang berada di lapisan ke-8 Satering Void Tier. Tetap saja, dia terlalu tua, ki dan darahnya memburuk, dan kecakapan pertempurannya sebenarnya tidak mencapai 8 bintang. Namun, dari kualifikasi saja, dia benar-benar luar biasa, seorang veteran sungguhan. Jadi, dia adalah orang pertama yang menolak menerimanya.
Saya memiliki gengsi tinggi dan nama yang mulia, namun saya harus duduk di bawah kalian. Apakah kalian memiliki kualifikasi seperti itu? Nama keluarga elit adalah manusia, nama depan Jin Yi. Dia berusia lebih dari 1000 tahun sekarang, dengan sisa hidup kurang dari 10 tahun, jadi dia memiliki jauh lebih sedikit keresahan dalam perilakunya, mengambil sikap saling menghancurkan tidak peduli seberapa kuat lawan yang dia temui. Semakin tua, semakin dia peduli dengan reputasi yang tidak pantas. Sebuah pepatah mengatakan bahwa manusia hidup dengan terhormat ketika pohon berdiri untuk hidup, bukankah begitu? Ling Han terkekeh dan berkata, "Tidak masalah, aku bisa mengatasinya." "Kamu yakin?" Men Jinyi mengangkat alis putihnya. "Hehe, Penatua akan menjadi serius." Meskipun ki dan darah orang tua itu memburuk, tiernya seperti berdiri di lapisan ke-8 dari Shattering Void Tier. Setelah semua, orang-orang dengan tingkat yang lebih tinggi dari miliknya di dunia dapat dihitung dengan jari seseorang. Membakar ki dan darah untuk bertarung di ekstrim, Penatua Men masih bisa melepaskan kecakapan pertempuran 8 bintang, kecakapan pertempuran terkuat di dunia. Semua orang mengangguk. Jangan berasumsi bahwa kecakapan pertempuran di atas Shattering Void Tier 9 bintang itu mudah dicapai. Terlalu sulit untuk bertarung melampaui tingkatan di Shattering Void Tier. Itu sebabnya orang mengatakan bahwa 1 bintang adalah perbedaan dunia. Mereka yang sekuat Raja Pedang hanya bisa bertarung sambil melampaui 3 hingga 4 bintang. Apakah dunia ini dipenuhi dengan para jenius seperti itu? Tentu saja, kata Ling Han sambil tersenyum. Men Jinyi mengangkat tangannya dan berkata, "Lalu bagaimana kalau kamu mengambil langkah pria tua ini?" Ling Han tersenyum dan berkata, "Tentu, silakan saja." Di langit, ketujuh raja mengawasi. "Haruskah kita membantu?" kata Hakim Gunung King. Raja Astral Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mampu mendapatkan pengakuan yang mulia, bahkan jika kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan kita, berarti dia bukan orang yang bisa dikalahkan oleh sampah seperti itu. Selain itu, fisiknya sama dengan yang mulia. Jadi bagaimana jika sampah tua itu membombardirnya?" Sentuh, 6 raja lainnya semua mengangguk dan menyerah pada gagasan campur tangan. Men Jinyi agak terkejut. Anak muda ini benar-benar anak muda yang tidak mengenal rasa takut. Berpikir bahwa ia tak terkalahkan hanya karena ia maju ke tingkat void hancur. Hari ini, dia ingin dia tahu bahwa semakin tua, semakin bijaksana. Dia melompat ke langit dan berkata, "Kalau begitu mari kita bertarung." Tidak peduli seberapa sombongnya dia tidak akan berani menghancurkan platform yang membelah langit. Belum lagi Maduo Bao, salah satu dari ketujuh raja bisa merawatnya. Lelaki tua itu menyukai wajah dan jelas tidak ingin dikalahkan di depan umum. Chapter 859. Fisik yang tiada bandingnya. Mereka akan bertarung, berbagai orang dari keluarga Liu menyaksikan dengan penuh semangat. Secara alami, masing-masing dari mereka berharap agar Ling Han kalah. Ling Han tersenyum santai saat dia melangkah ke udara. Seolah-olah ada tangga tak terlihat di langit yang memungkinkannya naik seolah-olah sedang mendaki bukit. Dengan mempertimbangkan senioritasmu, kamu bisa melakukan 3 gerakan pertama. Dia memberi isyarat kepada pihak lain dengan jari. Betapa angkuhnya, kemarahan Men Jinyi mencapai batasnya, menyebabkan rambut putihnya menari di udara. Dia mulai membakar ki dan darahnya, bertekad untuk bertarung dengan kekuatannya sepenuhnya. Dia ingin mengalahkan anak muda yang sombong ini dalam 1 langkah. Bahkan jika Anda cukup luar biasa untuk memasuki Void Shattering Tier di usia muda Anda harus tetap belajar bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Auranya yang mengesankan terus menjadi lebih kuat, mencapai kecakapan pertempuran dari 8 bintang Tier Void Shattering, cocok dengan kultivasinya. Jadilah ditekan untukku. Dia terbang di udara, menuju Ling Han saat dia memfokuskan penindasannya padanya. Ling Han tidak menghindar atau mundur, membiarkan pihak lain datang menyerangnya. Dia langsung dipukul dengan telapak tangan di dadanya. Ini yang dia sebut handicap 3 langkah,
Sudut mulut semua orang bergerak-gerak, mereka menghirup udara dingin karena mereka tidak percaya mata mereka. Membiarkan seseorang melakukan sejumlah gerakan hanya tentang membiarkan pihak lain menyerang terlebih dahulu. Orang masih harus melawan apa yang harus mereka lawan, dan orang masih harus menghindari apa yang harus mereka hindari. Itu tidak dengan cara apapun merujuk pada menghindari atau membela. Menderita serangan dengan membawa mereka langsung dengan tubuh seseorang. Fakta bahwa seniman bela diri Shatring Void Tier tidak mati hanya karena tidak ada yang bisa menghalangi mereka jika mereka ingin melarikan diri. Namun dengan bermain-main dengan cara ini, bahkan mereka yang berada di Shatring Void Tier dapat mati dengan cepat. Sekarang, dia pasti akan langsung membunuhnya dengan satu gerakan arc. Namun, Menjini menjerit. Kedua lengannya bergetar, dan tampak terdistorsi secara tak terduga. Tulangnya terkilir. Apa? Setiap orang hampir tidak berani mempercayai mata mereka. Sialan, satu orang menyerang yang lain dengan serangan telapak tangan yang kuat. Namun hasilnya adalah lengan pembentuk itu patah. Di mana logika itu? Kekuatan asal Menjini bergetar, mengatur ulang tulang yang telah terkilir. Pipinya berkedut, rasa tidak percaya tertulis di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Pihak lain menanggung kekuatan telapak tangannya. Namun bukan saja dia tidak terluka, dia sendiri yang membuat tulangnya terkilir. Kekuatan pertahanan ini benar-benar tidak alami. Masih ada dua gerakan, kata Ling Han acuh tak acuh. Ada keheningan mutlak, tidak ada yang berbicara, dan hanya suara nafas berat yang bisa terdengar selain gema suara Ling Han. Bahkan ketujuh raja tercengang tak terlukiskan. Sepertinya fisik bocah ini menjadi lebih kuat lagi. Sebelumnya, itu pada tingkat logam mulia tingkat ke-10. Jadi apakah sekarang menjadi sekuat logam surgawi, FCK? Apakah masih ada orang di dunia ini yang bisa membunuhnya? Jangankan membunuh, apakah ada orang yang bahkan bisa melukainya? Ekspresi kesakitan muncul di wajah Menjini. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Ling Han, lalu bagaimana tidak akan ada kemuliaan di dalamnya? Bagaimana bisa orang yang tidak normal itu ada? Itu tidak mengherankan bahwa Ling Han bisa diberi posisi tertinggi oleh pengadilan bulan ungu. Begitu seseorang mengalami kekuatan pertahanan semacam ini, siapa yang tidak bisa menerimanya? Dia menarik napas dalam-dalam. Sudah terlambat untuk mundur. Jadi dia hanya bisa berharap bahwa kekuatan pertahanan Ling Han tidak bisa begitu luar biasa setiap saat. Jika dia bisa melakukan sedikit lebih baik melawan Ling Han, dia akan dapat mempertahankan beberapa wajah. Setelah menahan napas selama 3 napas penuh, ia melepaskan teknik pamungkas. Aliran sungai abu-abu memusnahkan 10.000 mil. Hong, dia mengaduk elemen air di dunia, mengubahnya menjadi sungai hitam, yang berhadapan dengan Ling Han, mencoba menyerangnya. Setiap tetes air sungai dibekukan dari origin power murni. Itu berat seperti gunung. Jadi jika sungai mendarat langsung ke seseorang, maka bahkan jika targetnya adalah seseorang di lapisan ke-9 dari Shatring Void Tier, mereka masih akan segera hancur dan mati. Ling Han berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya seperti sebelumnya, tidak memiliki niat untuk menghindar. Hei, apakah dia berencana untuk mengambil langkah ini juga? The Clear Solar King terengah-engah. Dengan kekuatannya, dia bisa mengeluarkan Menjini dalam sekejap, tapi dia tidak akan berani mengambil serangan langsung seperti ini. Jadi memiliki pertahanan pada tingkat senjata surgawi memungkinkan Anda untuk menjadi begitu disengaja? Ya, kata Raja Astral Surgawi sambil menghela nafas. Fisik adalah yang paling sulit untuk diolah. Meskipun raja-raja juga memiliki beberapa prestasi di bidang ini, mereka hanya di tingkat surga tingkat. Tidak mungkin bagi mereka untuk membuat langkah terakhir. Langkah terakhir. Hong, sungai hitam menghantam tubuh Ling Han berat, merendamnya dalam sekejap. Di tengah kebisingan yang deras, sungai hitam mengalir ke bawah, menabrak platform yang membelah langit, yang menakutkan banyak orang. Itu bukan serangan acak sembarang elit Shatring Void Tier, tapi gerakan pamungkas seseorang di lapisan ke-8 tier, bahkan bagi sebagian besar dari mereka di Shatring Void Tier. Jika mereka menerimanya, mereka hanya akan berakhir di bawah dalam sekejap. Serahkan padaku, sosok Raja Api menyala, dan sudah berada di jalur sungai hitam yang masuk. Dia mengulurkan tangannya, dan mengubah seluruh sungai menjadi abu dalam sekejap. Dia sudah memiliki kecakapan pertempuran bintang Shatring Void Tier 15 di tempat pertama,
Dan sekarang, dengan tambahan kekuatan bangsa, kecakapan pertempurannya meroket ke 18 bintang. Dengan demikian, jika dia ingin membubarkan serangan kuat dari seseorang dengan kecakapan pertempuran 8 bintang dari tingkat Shattering Void, itu mudah dan santai baginya. Dengan bencana yang dihindari, semua orang akhirnya santai. Perhatian mereka tidak fokus pada sosok Raja Api bagi mereka. Wajar saja jika ia memiliki kekuatan seperti itu. Fokus mereka adalah pada Ling Han, yang mengambil langkah ini secara langsung. Apakah dia terluka parah? Atau apakah dia masih seperti sebelumnya, dengan tidak ada satupun rambutnya yang terluka, sungai hitam tersebar, dan mereka hanya sekarang melihat bahwa Ling Han sebenarnya masih berdiri dengan bangga. Darah dan ki di seluruh tubuhnya bergejolak seperti di tungku surgawi. Ini, orang aneh ini, leluhur tua keluarga Liu gemetar. Itu tidak baik sama sekali. Dia harus segera menghampiri Ling Han dan meminta maaf dan membuat reparasi. Orang seperti ini benar-benar ketakutan. Jika dia menaruh dendam, keluarga Liu pasti akan melakukannya. Tanpa menyebutkan hal lain, dia bahkan bukan pertandingan Ling Han dalam berapa lama hidup mereka. Masih satu langkah, kata Ling Han sambil tersenyum. Ki-nya tidak habis sama sekali. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Bukan karena Ling Han sombong, tapi dia memang terlalu kuat. Dengan fisik seperti itu, apalagi 3 gerakan, apa 300 gerakan dihitung, Men Jinyi tidak tahu harus berbuat apa. Dia sudah menggunakan langkah terkuatnya sekarang, tapi seperti sebelumnya, dia tidak bisa menyakiti bahkan sehelai rambut di kepala Ling Han. Bahkan jika dia menggunakan gerakan yang sama lagi, efek apa yang akan terjadi? Tidak perlu, pria tua ini mengakui kekalahan. Seluruh hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Bukannya dia tidak pernah kalah sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah bertemu lawan di tier yang sama yang memaksanya mengakui kekalahan tanpa menyerang. Sekali ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi. Mampu mencapai Shattering Void tier beberapa ratus tahun yang lalu pada saat itu berarti dia jenius. Tentu saja Men Jinyi akan menjadi sombong. Namun, dia masih tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa dia semakin tua sekarang itu bukan lagi masa kejayaannya. Kamu biarkan aku menang, kata Ling Han samar. Dia tidak menunjukkan kesombongan, dan tidak membicarakan masalah ini dengan Men Jinyi. Men Jinyi berbalik dengan santai, kembali ke tempat duduknya. Namun, pada saat ini, tidak ada lagi orang yang meliriknya sama sekali. Sebaliknya, perhatian semua orang benar-benar terfokus pada Ling Han sekarang. Dia adalah bintang super baru. Apa? Dia Ling Han, alkemis kelas surga itu. Aku benar-benar tidak berharap bahwa akan ada kejeniusan di dunia ini, tidak hanya mencapai puncak alkimia, tetapi juga menjadi sangat tangguh di jalur perang. Dia pasti akan menjadi salah satu dari mereka yang akan mendominasi dunia. Hehe, jika Yang Mulia berhasil membelah langit, kita semua akan menjadi orang-orang dari kelas surgawi. Dan pada saat itu kita dapat memperoleh sumber daya alam surgawi untuk diolah. Nanti, kita tidak akan kalah darinya. Memang, sebagian besar orang telah mengenali bakat Ling Han. Tetapi ada juga orang yang menatapnya dengan mata yang tidak baik, sama sekali tidak mau menerimanya. Namun, Ling Han sekali lagi menuju ke kursi itu, dan tidak ada lagi orang yang mencoba menghentikannya. Jika Anda tidak yakin, mengapa tidak mencoba melakukan 3 gerakan? Nenek moyang tua keluarga Liu segera mendekati dengan juniornya, meminta maaf kepada Ling Han. Para junior itu juga akhirnya tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik, dan setiap orang dari mereka berkeringat dingin. Dengan kekuatan Ling Han saat ini, berurusan dengan mereka akan seperti membunuh ternak. Apakah leluhur lama masih berani keberatan sekarang? Chapter 860. Ma Duobao membelah buka langit. Yang Mulia telah tiba, seorang penjaga mengumumkan dengan keras. Yang Mulia telah tiba, Yang Mulia telah tiba, Yang Mulia telah tiba. Setiap orang yang adalah prajurit kekaisaran bulan ungu berteriak keras, menyebabkan bumi itu sendiri bergetar dan tangisan mereka berdering di udara. Ma Duobao muncul. Dia mengenakan jubah kekaisarannya, tetapi karena lebar pinggangnya,
dia langsung kehilangan aura agungnya sepenuhnya, menyebabkan banyak gadis menutupi senyumnya. Namun, ada juga banyak wanita dengan selera unik yang matanya menyala, dan mereka berseru betapa lucunya dia. Hanya ketika udara yang dipancarkannya melonjak seperti banjir, banyak orang bergidik. Lemak sialan ini adalah orang di posisi tertinggi di seluruh dunia, serta orang yang paling kuat di sana. Dia tidak ada bandingannya. Di bawah rentetan aura semacam ini, hanya ada beberapa langkah yang bisa mempertahankan ketenangan mereka, seperti Ling Han, Helian Tianyun, Feng Po Yun, dan 7 Raja. Mereka sedikit sekali. Ma Duobao berjalan mendekat, dan tiba di tengah platform siap untuk membelah langit. Dia berdiri teguh, dan menyatakan, "Aku akan membelah langit terbuka hari ini. Panjang umur, yang mulia." Para prajurit Kekaisaran Bulan Ungu semua berseru dengan keras, sangat bersemangat. Membelah langit terbuka adalah prestasi agung dan agung yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ma Duobao menekan tangannya ke bawah, menunjukkan agar masa tenang. Seperti yang Anda semua tahu, 5 sekte tidak berperasaan, dan memperlakukan alam bawah kita seperti kebun herbal mereka. Setiap 10.000 tahun, mereka akan memanen semua makhluk hidup dari seluruh wilayah dan memurnikannya menjadi pil alkimia. Tindakan mereka sangat keji, karena itu masalahnya, kita hanya bisa menyelamatkan diri. Kami akan membagi langit terbuka dan menyerang bumi untuk meningkatkan alam bawah kita ke alam abadi. Mulai sekarang, setiap warga di dunia akan menjadi warga dari alam abadi, dan semua orang akan seperti naga. Mendengar beberapa kata terakhir yang dia katakan, semua orang sangat gembira. Warga alam abadi itu adalah peningkatan kualitatif. Menjadi warga negara abadi berarti bahwa akan ada lebih banyak sumber daya budidaya, lingkungan yang lebih baik untuk seni bela diri, dan prospek masa depan yang lebih cerah. Jika batasan awal adalah tingkat bunga mekar, maka mereka mungkin dapat mencapai bayi spiritual atau bahkan tingkat transformasi dewa di masa depan. Pisahkan langit, setiap manusia naga, hidup kaisar, semua orang berteriak keras. Bahkan ada beberapa yang suaranya serak karena teriakan mereka. Mereka begitu bersemangat hingga hampir pingsan. Ma Duobao tidak melanjutkan berbicara. Membagi langit akan menjadi deklarasi terkuat, lebih baik dan lebih unggul dari yang lainnya. Ling Han juga memperhatikan. Jika Ma Duobao bisa berhasil, maka dia akan segera, langsung bisa masuk ke alam abadi dan mencari tahu keberadaan Hunyu, Dewa Langit Phoenix Surgawi, dan yang lainnya. Selanjutnya, tingkat kultivasi di alam abadi pasti akan jauh lebih cepat daripada di alam bawah. Tidak perlu meragukan fakta ini. Ma Duobao mengangkat gunung dan kapak sungai dalam sekali jalan. Weng, alat berharga ini segera bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Aura mengerikan melonjak melewati, menyebabkan semua orang mengalami kesulitan bernapas. Ini adalah manifestasi dari semua kekuatan realem, harta paling kuat dari alam bawah. Siu, Ma Duobao menginjak udara dan terbang, berdiri dengan bangga di langit. Buka, dia mengacungkan kapak gunung dan sungai, dan memberikan tebasan berat di langit. Hong, lama, ruang kosong robek oleh serangannya, mengungkapkan ruang yang gelap dan sunyi seolah-olah ada mata yang terbuka. Weng, mata surgawi Dao muncul, masih mengalami cedera yang jelas. Itu menatap dingin pada Ma Duobao, tetapi tidak bergerak. Ma Duobao hanya menyerang sekali pada saat ini, dan belum mengancam realem itu sendiri. Dengan demikian, mata surgawi Dao tidak bergerak, tetapi jika Ma Duobao mengangkat kekuatan pertempurannya lagi dan menyerang dengan marah di ruang angkasa, itu pasti akan menghentikan tindakannya. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan dan keberadaan realem ini. Jika alam bawah naik ke alam abadi, keberadaannya secara alami akan kehilangan tujuannya. Ma Duobao melemparkan pandangan menghina padanya. Seluruh auranya mulai menebal dengan marah, meningkat sedikit demi sedikit. Seluruh orang itu memancarkan cahaya keemasan cemerlang seolah-olah dia telah menjadi dewa emas yang mempesona. Hanya aura itu yang akan membuat Savernator Void Tier menggigil. Ini sudah melebihi 20 bintang Shattering Void Tier. Dengan dukungan kekuatan bangsa, kekuatan Ma Duobao telah mencapai ketinggian yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh sebagian besar pembudidaya Void Tier. 20 bintang kekuatan dan kecakapan pertempuran,
Mungkin 22 bintang, kata Ling Han. Dia adalah kaisar kedua yang memiliki kekuatan bangsa, dan kekuatan bangsa yang dia peroleh kurang lebih tentang seberapa besar kekuatan bangsa yang dimiliki Ma Duobao. Jadi dia adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk berbicara. 20 bintang kekuatan adalah batasnya. Kultivator tingkat void hancur tidak bisa melebihi itu, dan di atas itu adalah penghalang ke tingkat immortal. Itu adalah penghalang yang tidak bisa ditembus. Namun, sementara kekuatan tidak bisa ditingkatkan lebih lanjut, kecakapan pertempuran bisa. Jangan meremehkan hanya peningkatan 2 bintang kecakapan pertempuran. Memperbaiki lebih lanjut berdasarkan batas seseorang terlalu sulit. Selain itu adalah tekanan yang luar biasa pada fisik Ma Duobao juga. Bahkan jika fisiknya sekuat logam mulia level 10, mata surgawi Dao hanya berkedip sekali dan melepaskan intimidasi yang mengerikan dari alam. Ini adalah peringatan, memberitahu Ma Duobao untuk tidak bermimpi menantang martabat alam. Ma Duobao tertawa keras, tangannya sekali lagi mengacungkan gunung dan sungai aks, memberikan tebasan lurus ke langit. Hong, ini adalah serangan yang sangat menakutkan. Tidak hanya ruang kosong meledak terbuka, itu bahkan melebar, dan membentuk pegangan raksasa seolah-olah akan menelan seluruh dunia. Akhirnya, mata surgawi Dao menjadi marah dan membalik. Siu, seberkas cahaya melesat keluar dari bola mata, menembak dengan cepat pada Ma Duobao. Bahkan kamu berani menghentikanku? Ma Duobao melemparkan ekspresi menghina padanya dengan cara yang mendominasi. Dia mengacungkan kapak gunung dan sungai, dan menebas ke mata surgawi Dao. Jika dia ingin membelah langit, dia harus terlebih dahulu mengalahkan mata surgawi Dao. Ini adalah perwujudan dari kehendak alam. Sinar cahaya itu menghantam gunung dan sungai aks, dan cahaya yang mengejutkan meledak. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka karena takut mata mereka akan terbakar kebutaan. Ling Han mengaktifkan Eye of Truth dan langsung melihat semuanya dengan jelas. Dia tidak hanya di sini untuk menghadiri upacara itu, tetapi memikul tanggung jawab berat lain. Jika Ma Duobao gagal, dia harus mengambil alih tugas berat ini. Dengan demikian, dia sekarang harus mengamati seberapa kuat mata surgawi Dao dan jenis gerakan mematikan apa yang dimilikinya. Bahkan jika itu telah dilukai 2 kali oleh kekuatan besar Istana Rock dan melarikan diri, itu karena kedua keberadaan itu terlalu kuat, dan bukan karena mata surgawi Dao lemah. Hong, hong, hong. Pertempuran hebat meledak di langit. Banjir cahaya melonjak, setiap bentrokan sekeras petir. Tapi selain Ling Han dan Helian Tianyun, tidak ada orang lain yang bisa dengan jelas melihat situasi pertempuran. Lemak ini bisa menang, kata Helian Tianyun dengan anggukan. Kecakapan pertempuran mata surgawi Dao baru saja melampaui batas, dan mencapai 21 bintang. Namun lemaknya telah mencapai 22 bintang. Jika tidak ada kecelakaan, lemak pasti akan menang. Ling Han mengangguk, setuju dengan pendapat Helian Tianyun. Di bawah kekuasaan bangsa, ia juga memiliki sekitar 18 bintang kekuatan pertempuran, sehingga penilaiannya secara alami tidak akan jauh. Serangan Eye of Heavenly Dao jujur, dan itu merah **** kekuatan realem untuk menebas Ma Duobao. Powers of the Realm, juga dikenal sebagai kekuatan regulasi, memiliki kemampuan destruktif yang sangat menakutkan. Bahkan tubuh sekuat logam mulia level 10 tidak berguna untuk menahannya, itu akan diiris seperti yang lainnya. Dengan demikian, bahkan Ma Duobao tidak berani membiarkan mata surgawi Dao memukulnya. Sosoknya beterbangan di udara sementara dia terus mengacungkan kapak dalam serangan balik. Tidak hanya dia gemuk, dia juga sangat gemuk, sangat lincah. Dia begitu cepat sehingga dia tampak seperti kabur ke mata. Manifestasi dari dunia tidak memiliki roh atau kesadaran. Apakah Anda memenuhi syarat untuk menghentikan saya? Ma Duobao tersenyum bangga. Hong, auranya tiba-tiba melonjak drastis lagi. Niat membunuh tanpa henti keluar dari seluruh tubuhnya sebelum memadat. Siu, siu, siu. Niat membunuh ini, seperti pedang, menembak dengan cepat menuju mata surgawi Dao, dan menusuk seluruh bola mata.
formasi pembunuhan pertama di dunia akhirnya mengungkapkan kekuatannya. Secara teknis, Maduo Bao dan mata surgawi Dao sebenarnya berasal dari sumber yang sama, karena formasi pembunuhan di tubuhnya secara alami tergores oleh kerajaan padanya, dan ia adalah formasi terkuat dari dunia ini. Dengan teriakan panjang, Maduo Bao melambaikan kapak dalam serangan, ingin memotong mata surgawi Dao dalam sekali jalan. Bersambung ke chapter 861. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.